langit 500 tahun lagi akan tiba. Para sesepuh manusia mempersembahkan kurban, memohon belas kasih para dewa. Namun, manusia naga turun ke dunia, menentang takdir langit, menumbangkan para dewa, menyelamatkan segenap makhluk. Manusia berani menentang takdir. Hukuman mati. Hukuman mati. Manusia hina, berani menentang takdir, tak tahu diri, seperti belalang sembah, menghadang kereta. Kaisar Langit, urusan manusia kami, bukan urusanmu. Serangga, mati. Bila langit hendak menghancurkanku, aku juga akan menghancurkan langit. Harga, Manusia naga bangkit, berjasa agung, dikenal sebagai Dewa Naga Perang, menguasai seantero Longzhou. Selamat datang Dewa Naga Perang, selamat datang Dewa Naga Perang. Selamat datang Dewa Naga Perang. Wuling, musibah ini telah berlalu, aku harus pulang untuk menemani istriku. Dewa Perang, seluruh Longzhou masih butuh komandomu. Tekadku sudah bulat. Setelah ini, segala urusan kaulah yang mewakili. Baik. Sekretaris Yan, apa artinya ini? Xiaorou mau cerai denganku? Sekretaris Yan, apa maksudmu? Maksudnya, pernikahanmu dengan Nyonya Guan sudah berakhir. Xiaorou tak mungkin sekejam ini. Suruh Xiaorou menemuiku. Nyonya Guan sedang sibuk. Terus terang, Nyonya Guan sudah memperoleh hak menggelar pesta penyambutan orang besar itu. Orang besar itu, Benar, yakni Dewa Naga Perang yang legendaris. Dewa Naga Perang akan muncul? Mengapa aku tak tahu? Sampah sepertimu, mana mungkin paham urusan langit? Sang Naga Perang Agung akan muncul, dan untuk pertama kalinya, ia akan menanggalkan topengnya, memperlihatkan wajah aslinya pada dunia. Kini para bangsawan berebut hadir di pesta itu, demi melihat rupa Sang Dewa Perang. Dan nona saya berhasil mendapat hak untuk mengadakannya. Kejayaannya telah tersebar ke seantero Longzhou. Sampah sepertimu cuma akan membebani nona saya. Ada yang menyamar jadi aku? Suruh Xiaorou menemuiku. Aku mau menemuinya langsung. Tak perlu. Bukankah aku ada di sini? Sebenarnya Xiaorou, Dewa Naga Perang itu, Cukup, ini 10 juta. Tinggal kau tanda tangan. Langsung kau terima. Xiaorou, menurutmu, hubungan kita 5 tahun ini, hanya seharga uang ini? Diam, 5 tahun ini. Aku sudah kerja keras, membesarkan grup Huasheng, hingga masuk 3 besar di kota selatan. Dan kau, selama 5 tahun ini, selain jual martabak, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau menumpang pada keluarga Guan, menghabiskan uang keluarga Guan, dan enggan berusaha. Dasar pecundang, sampai kapan kau membebani keluarga Guan, hah? Aku tidak mau berjuang. Jika bukan karena aku, grup Huasheng kalian bisa sesukses ini. Karena dirimu? Konyol, jarak antara kita ibarat bulan di langit dan debu di tanah. Ku harap kau paham. Perceraian kita bukan kesalahan siapapun, tapi karena aku terus maju, sedang kau stagnan, dan akhirnya jadi beban yang menyusahkan. Xiaorou, bukankah hidup sederhana jauh lebih baik? Kehidupan yang kuinginkan, takkan bisa kau berikan. Orang sepertimu, mana paham hal semacam ini? Xiaorou, jangan buang waktu dengan dia. Besok ada pesta perayaan, aku sudah booking hotel bintang 7. Malam ini kita bersantai. Suhe,
Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Diam, sampah kau. Hanya Suhe, pria yang sungguh luar biasa, yang layak bagi tuan-tuan kami. Hanya dia. Suhe adalah putra gubernur kota selatan. Dia cukup mengatakan beberapa kata pujian tentang tuan guan kami di hadapan gubernur, maka tuan guan kami akan memperoleh hak penyelenggaraan. Itulah pria berbakat sesungguhnya. Ah, tak juga. Xiaoro, ku dengar kau hendak menemui Dewa Naga Perang demi ayah angkatmu. Benar, beliau telah memberiku amanah yang begitu besar. Aku sangat berterima kasih. Nanti, aku akan memohon agar beliau mengangkatku sebagai anak. Jika ini berhasil, kau bakal jadi bintang baru yang tengah bersinar di Longzhou. Konyol. Aku bahkan belum pernah dengar tentang acara turun gunung ini. Pasti tipuan. Xiaoro, jangan sampai tertipu. Diam! Kau kira dirimu siapa? Dewa perang? Acara turun gunung semegah itu? Perlukah sampah sepertimu campur tangan? Xiaoro, apakah kau sedemikian haus ketenaran dan harta? Bukan ketenaran dan harta yang ku kejar, tapi yang ku inginkan takkan bisa kau berikan. Masih berani mengganggu? Kurasa nilainya masih kurang ya. Baiklah, ku beri satu lagi. Apartemen view sungai senilai 20 juta. Bawa kembali uang kotormu. Jangan nodai tangan kakak Xiaoku. Kalian kira kakak Xiaoku itu apa? Cih, rupanya kau juga bawa aktris. Kau ketua kamar dagang Jiuzhou, Presdir Grup Changfeng, Ji Wan King. Apa? Tak tahu Nona Besar Ji datang ke sini. Ada keperluan apa? Kau Guan Xiaoro? Karena kakak Xiao tak tertarik padamu. Kau pergi. Apa? Kau masih belum paham. Karena kakak Xiaoku tak tertarik padamu, makanya kau diceraikan. Kau masih saja bikin keributan. Nona Ji, jangan sembarangan bicara. Nona Guan, anjingmu ribut sekali. Nona Ji, aku yang gagal mendidiknya. Sialan. Tunggu saja setelah pesta besok, lihat bagaimana aku menghabisimu. Guan Xiaoro, surat cerai ini bisa ku tanda tangani. Tapi ku harap kau takkan pernah menyesal. Lelucon, bercerai darimu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Nona Ji, terima kasih sudah membantuku. Nona Ji apaan? Kakak Xiao, kau benar-benar lupa padaku? Kakak Xiao, sepertinya ada sesuatu di dekat sepatumu. Dik, ayo ikut Om. Om kasih permen lo. Aku tak mau ikut. Kamu penipu. Berhenti. Siapa? Ini wilayahku. Anak kurang ajar. Hari ini kau juga akan kuculik. Kak, aku sudah tak kuat lari. Biar ku antar kau pulang. Siapa namamu? Namaku Xiao Yunting. Setelah itu kau pun mengantarku pulang, namun ketika aku menoleh, kau sudah hilang. Waktu berlalu cepat lebih dari 20 tahun. Oh ya, Wan Qing. Kali ini kau datang ke kota selatan untuk apa? Aku kesini untuk menghadiri pesta kemunculan Dewa Naga Perang. Kau juga mau menjilat Dewa Naga Perang? Bukan. Soalnya aku... Halo? Baik, aku mengerti. Kak Xiao, aku ada urusan. Tunggu setelah aku selesai menghadiri pestanya, aku akan menemuimu lagi. Kepada Dewa Naga Perang. Wuling ada yang menyamar jadi aku dan menggelar pesta kemunculan. Segera selidiki. Maaf, sebenarnya ini semua gagasan Wuling. Apa? Wuling, sekarang kau berani sekali. Berani-beraninya engkau memutuskan sendiri soal pesta penyambutanku. Maafkan saya, mohon Dewa Perang tenang. Situasi antar pihak sedang memanas. Kami amat memerlukan Dewa Perang untuk meredam keadaan. Seharusnya saya memohon kepada istri Anda untuk menyelenggarakan pesta ini, untuk mengangkat wibawa Nyonya, namun siapa sangka, aku akan segera membatalkan pesta. Tidak, pestanya tetap berlangsung seperti semula. Aku ingin melihat dia, Guan Xiaoro. Bagaimana ia akan mengakuiku sebagai ayahnya? CEO cantik grup Huasheng, Guan Xiaoro, telah tiba. Selamat datang di pesta kepulangan Dewa Perang. Saya Guan Xiaoro, penanggung jawab acara ini. Kabarnya Nona Guan hendak memanfaatkan momen ini untuk mengakui Dewa Perang sebagai ayah angkat? Benar. Dewa Perang menaruh kepercayaan pada saya, menitipkan tanggung jawab besar pesta kepulangannya kepada saya,
Saya tak tahu cara membalas kebaikan itu. Saya hanya berharap beliau sudi menerima saya untuk terus mendampingi beliau dan melayaninya sebaik mungkin. Bila ini berhasil, Xiaorou akan menjadi kesayangan Dewa Perang dan masa depannya akan sungguh gemilang. Saya, penguasa kota Jiangcheng, siap menghadiahkan 10 properti kepada keluarga Guan. Saya, penguasa kota Dalian, bersedia menandatangani kontrak senilai 3 miliar rupiah dengan grup Huasheng. Putriku, luar biasa. Kakakku memang hebat. Selamat Nona Guan. Xiao datang membawa sebuah kaligrafi, tapi aku tak tahu cara membacanya. Cuma tidak tahu cara membacanya. Guan Xiaorou, lukisan kaligrafi ini mungkin berguna untukmu. Dasar bocah keluarga Xiao. Beraninya engkau, berani mempermalukan kakakku di depan umum. Kau cari mati. Pembering sial, ini bukan tempatmu mengamuk. Cepat pergi. Bu, meskipun aku dan Xiaorou sudah bercerai, selama 5 tahun ini aku telah berbuat banyak untuk keluarga Guan. Tidak perlu sampai seperti ini, kan? Menantu pecundang masih berani memuji diri sendiri. Orang sepertimu benar-benar keras kepala. Apakah dia mantan suami yang dibuang oleh Nona Guan? Kudengar dia hanya pecundang penjual martabak. Sejak dia masuk, aku sudah mencium bau orang miskin darinya. Nona Guan, cepat usir dia. Seret dia keluar. Semuanya tenang dulu. Dia mantan suamiku. Dia hanya bertindak impulsif. Aku yang kurang sopan. Aku minta maaf kepada semuanya. Nona Guan di usia muda memiliki kebesaran hati seperti ini. sungguh masa depan yang cerah. Ada yang perlu kita bicarakan secara pribadi. Cepat pulang. Nanti kalau Dewa Perang datang, kau pasti mati. Dewa Perang? Bukankah ada di sini? Xiao Yunting, segera turun. Kau tahu apa yang kau lakukan? Lancang sekali. Sungguh berani kau. Bagaimana beraninya kau menyamar sebagai Dewa Perang? Itu bisa membawa bencana, membuat Dewa Perang murka. Dasar tidak berguna. Berani-beraninya kau menyamar sebagai Dewa Perang. Hari ini, kau takkan bisa pergi dari sini begitu saja. Xiao Yunting, kau mengaku sebagai Dewa Perang. Ayahku adalah gubernur kota selatan. Mengapa aku tak pernah mendengar tentangmu? Karena pangkatmu terlalu rendah. Kau. Buat apa berbicara banyak dengan orang tak berguna seperti dia? Tuan Gubernur akan segera datang. Tunggu saja. Lihat apakah dia masih bisa sombong. Tuan Gubernur Kota Selatan tiba. Tuan Su. Nona Guan, kudengar ada seseorang yang membuat keributan di pesta penyambutan Dewa Perang. Benar, orang itu mantan suamiku yang tak berguna. Dialah orang tak berguna itu. Menyamar sebagai Dewa Perang saja sudah pelanggaran besar. Mohon Tuan Gubernur menindaknya. Kurang ajar. Jika kau masih punya sedikit rasa malu, hukum dirimu sendiri agar Tuan Gubernur masih mau memberi keringanan. Su Rongbin, kau tidak mengenaliku. Lucu, kau hanya rakyat jelata rendahan. Pantaskah kau kuperhatikan? Lihat saja betapa miskinnya dirimu. Pantaskah kau menyebut dirimu orang penting? Bawa dia pergi, tangkap dan hukum dia. Lakukan sekarang juga. Orang tak berguna, lihatlah sekarang. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Tunggu. Kamar dagang Jiuzhou Grup Changfeng bersedia menjadi penjamin orang ini. Nona Ji, dia berani menyamar sebagai Jenderal Naga yang Agung. Kau kira bisa melindunginya? Nona Ji, kalau kau terus melindunginya, aku pun akan menangkapmu. Wan Qing, cepat pergi. Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana mungkin kakak Xiao berani menyamar sebagai Jenderal Naga yang Agung? Kalian berdua bersekongkol. Pengawal, masukkan mereka ke sel. Guan Xiaorou, Wan Qing tak bersalah. Lucu. Kalau bukan karena pecundang sepertimu bikin masalah, mana mungkin dia terseret? Sepertinya engkau betul-betul cari masalah denganku. Apalagi yang kalian tunggu? Tangkap dia. Jenderal Naga yang Agung datang. Salam hormat Jenderal Naga yang Agung. Suatu kehormatan bertemu Jenderal Naga yang Agung hari ini. Akhirnya bisa melihat Jenderal Naga yang Agung. Jenderal Naga yang Agung, saya Guan Xiaorou, penyelenggara acara ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Xiaorou tak tahu cara membalas budi, hanya berharap Anda bersedia menjadikan saya anak angkat, agar dapat mengabdi kepada Anda. Keluarga Guan kami akhirnya bisa terangkat martabatnya. Jenderal Naga yang Agung, Anda datang tepat waktu. Ada penipu yang menyamar sebagai Anda, tadi aku hendak menangkapnya. Kau salah orang. Yang kau cari sebenarnya orang ini. Wuling menghaturkan hormat kepada Jenderal Naga yang Agung.
Bagaimana mungkin? Dia cuma sampah masyarakat yang tak berguna. Bagaimana mungkin dia dewa perang yang agung itu? Guan Xiaorou, bukankah kau selalu ingin mengucapkan kata itu kepadaku? Katakan. Lancang. Sebelum identitasnya dipastikan, kau tidak punya hak untuk bicara. Izinkan saya bertanya kepada Nona ini. Jika dia adalah dewa perang, lalu Anda ini siapa? Saya adalah penjaga Jingtao di bawah naga perang Dewa Perang, bertindak atas perintah Dewa Perang untuk menjalankan tugas sementara. Ini perintah naga perang. Siapa lagi yang berani meragukan? Perintah naga perang, ini adalah simbol dewa perang. Mungkinkah bocah ini benar-benar dewa perang? Jika memang begitu, bukankah keluarga Guan akan tamat? Penjaga Jingtao, saya ibu dari Guan Xiaorou. Juga mantan ibu mertua dari menantu yang tidak berguna ini. Saya pikir Anda salah orang. Salah orang? Bocah miskin ini adalah menantu yang tidak berguna yang dibuang oleh keluarga Guan. Dia di keluarga Guan kami, numpang hidup selama 5 tahun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu kelakuannya? Dia hanyalah sampah yang rakus. Sama sekali tidak mungkin dia adalah dewa perang. Bu, dengan kata-kata kasarmu ini, apa kau tahu konsekuensinya? Lancang, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Penjaga yang terhormat menantu yang tidak berguna seperti ini. Jika dia adalah dewa perang, maka akulah ayah dari dewa perang. Dia hanyalah orang yang mirip dengan dewa perang, sehingga Anda salah orang. Sampah seperti ini akan kubuang untuk makanan anjing sekarang juga. Kau bilang mau membuang siapa untuk makanan anjing? Ibu, kakak, tolong aku. Tanganku mau patah. Ibu. Yang mulia, penjaga, Anda sedang apa? Anakku tidak bisa bicara. Dia tidak tahu. Dia bukan menyinggung saya, melainkan dewa perang. Menghina dewa perang adalah dosa besar. Apa? Menghina dewa perang? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Xiaorou, cepat pikirkan cara. Aduh, semua salah sampah ini. Yang mulia penjaga, saya mohon, maafkan adikku. Sudah kubilang, tidak perlu memohon padaku, kamu seharusnya memohon pada orang ini. Apa? Kau ingin aku memohon padanya? Kumohon. Ibu Guan, kau sedang apa? Aku sedang apa? Aku membela yang mulia penjaga. Nona Ji, jika kau berani menghalangi, aku akan menghajarmu juga. Sepertinya keluarga-keluarga Guan bertekad untuk bermusuhan denganku. Baik, keluarga Guan ini lebih baik dihancurkan. Wuling. Yang mulia penjaga, lihat, aku sudah membelamu. Bisakah kau memaafkan anakku? Lihat, yang mulia penjaga, demi aku yang sudah menghukum sampah ini, maafkan anakku, Nona Ji. Jika kau berani menghalangi lagi, aku akan menghajarmu. Yang mulia penjaga, apa yang sedang Anda lakukan? Keluarga Guan kalian sungguh keji dan keras kepala, telah melakukan kejahatan besar. Hari ini keluarga Guan akan berakhir. Yang mulia penjaga, bukankah aku sudah membantumu menyalurkan amarah? Mengapa kau masih menyalahkan keluarga Guan? Tak tahu diri, astaga. Dasar pecundang. Sebenarnya apa yang kau berikan pada pelindung? Ramuan apa itu? Hari ini akan kuhabisi kau. Aduh. Hentikan, yang mulia penjaga, jika Anda tetap memaksa. Tangan adikku akan patah. Kejahatannya pantas dihukum mati. Hanya dewa perang yang bisa mengampuninya. Guan Xiaorou, kemana arogansimu barusan? Cukup, Xiao Yunting. Kau hanya ingin menyaksikan aku dipermalukan, bukan? Kau menang. Kumohon, tolong lepaskan adikku. Melepaskannya bisa saja. Tapi engkau harus menerima satu syarat dariku. Syarat apa itu? Selama bukan memintaku balikan denganmu atau syarat yang keterlaluan, aku akan setuju. Aku ingin kau mengucapkan dengan lantang kata tadi itu. Kata? Bukankah kau begitu ingin menyampaikan satu kata pada dewa perang? Sekarang aku mau kau mengucapkannya keras-keras. Ucapkan, maka akan kulepaskan adikmu. Katakanlah. Kak, jangan. Bukankah kau dari kota selatan? Bintang bisnis muda yang tengah naik daun. Mana mungkin kau mau tunduk pada sampah ini? Astaga, keterlaluan. Dia memaksa putriku memanggilnya begitu. Keluarga Guan kita. Bagaimana kita bisa menegakkan kepala setelah ini? Xiaorou, tak usah tunduk pada sampah ini. Lagi pula, benarkah dia seorang dewa perang? Masih meragukan. Kau pun tak perlu memanggilku. Tapi aku pun tak tahu. Adikmu ini mampu bertahan berapa lama lagi. Aku pun tak tahu. Wanita kejam.
Jangan kurang ajar. Keluarga Guan kalian yang mulai cari gara-gara denganku, sekarang malah menyudutkanku. Sepertinya aku terlalu baik pada keluarga Guan kalian. Sampah, cuma menantu tak berguna. Mengapa putriku harus menuruti kata-katamu? Kenapa nasib putriku seburuk ini? Andai ku tahu sejak awal, aku takkan pernah membiarkanmu masuk ke keluarga Guan. Berani sekali kau menggonggong. Cukup, Ibu. Xiao Yunting, aku setuju. Tapi kau harus berjanji padaku. Kau harus melepaskan adikku. Baik, aku akan menepati janjiku. Ayah. Lebih keras. Ayah, Sampah, aku akan melawanmu. Aduh, ayah, kumohon, tolong lepaskan adikku. Sudah, Kak Xiao. Wuling, Xiao Yunting, akan kulawan kau. Cukup? Belum puas ributnya? Belum cukup memalukan keluarga Guan kita? Putriku, apa kita akan membiarkannya begini? Wei, Bu, kalian pasti lelah. Mari kita pulang. Xiao Yunting, penghinaan hari ini, kelak akan kubayar 2 kali lipat. Tak disangka, keluarga Guan paling menjanjikan. Tampaknya bisa saja runtuh. Apa dia benar-benar dewa perang? Tuan, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan tentang Nonaji. Tentangku? Nonaji, selama Anda tak di rumah, paman Anda Ji Wangcai telah menyuap Dewan Direksi dan kini menguasai 50% saham. Ayahanda Ji Guohao setelah mengetahui hal itu karena murka, jantungnya kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana kondisi ayah sekarang? Bagaimana dengan perusahaan? Tenang saja, setelah ayahanda diselamatkan, beliau telah melewati masa kritis, namun kini masih koma. Syukurlah, 50% saham terakhir berada di tangan Anda, sehingga grup Changfeng masih tercatat atas nama Anda. Tidak boleh. Kakak Xiao, aku harus lekas pulang. Wan Qing, aku ikut denganmu. Tunggu, Gubernur Kota Selatan, Surongbin, ingin bicara. Tunggu, saya Gubernur Kota Selatan, Surongbin, ada sesuatu yang hendak saya sampaikan. Ada apa, Gubernur Surongbin? Apakah kau juga berniat melawan Dewa Perang? Yang mulia penjaga, saya kira ada kesalahpahaman di sini. Di dunia ini begitu banyak orang. Bagaimana jika Anda salah orang? Bukankah itu lumrah? Apa maksudmu? Menurutku orang ini tidak boleh dilepas, kita perlu menahannya sementara untuk memastikan identitasnya. Suhe, aku tak punya waktu untuk membuang waktuku denganmu. Bukan urusanmu, pengawal. Diam. Kurang ajar, begini caraku mendidikmu? Ayah. Diam. Yang mulia penjaga, Dewa Perang, putra saya kurang ajar, saya akan menegurnya keras setibanya di rumah. Gubernur Surongbin rela menghukum putranya sendiri, benar-benar luar biasa. Terima kasih Gubernur Surongbin. Ayah, jangan biarkan dia pergi, jangan biarkan dia lari. Masih mau mencari gara-gara? Dewa Perang, putra saya telah banyak menyinggung Anda, izinkan saya mengantar Anda. Tak usah, sebaiknya kau mengurus anakmu yang durhaka ini. Ayo pergi. Ayah, apakah kau juga berpikir kalau sampah itu adalah Dewa Perang? Apa yang kau tahu? Bersabarlah demi rencana yang lebih besar. Hari ini ia dilindungi penjaga. Kita tak bisa menyentuhnya. Kita hanya bisa menunggu. Sampai kelak ia berbuat salah dan jatuh ke tanganku, aku pasti akan menghancurkannya. Kalian ngobrol dulu ya. Aku mau ambil mobil dulu. Kak Xiao, aku mau bertanya. Apa benar kakak Dewa Perang? Mana mungkin, bukan aku. Sudah kuduga. Mana mungkin kakak Dewa Perang? Iya, mana mungkin aku orangnya. Tapi, aku berharap kakak memang Dewa Perang. Karena tujuanku ke sini, ke pesta ini adalah untuk meraih penghargaan Dewa Perang agar dapat menyelamatkan grup Changfeng kami. Menyelamatkan grup Changfeng? Benar. Sebenarnya, aku sudah tahu pamanku berniat buruk terhadap perusahaan. Jadi ayahku mengutusku mencari Dewa Perang. Lagi pula, kalau aku bisa mendapat penghargaan Dewa Perang, aku pasti mampu mengalahkan pamanku. Tenang saja, ada aku. Pasti akan menemanimu melalui masa sulit ini. Silakan masuk mobil.
Orang tua itu belum mati juga gara-gara ini? Tuan Ji. Tuan Ji, tenang saja. Nanti saat aku masuk untuk mengganti perban, diam-diam akan kuputus selang oksigennya. Anak pintar. Setelah orang tua itu mati, aku akan membereskan putrinya. Grup Changfeng akan menjadi milikku. Tuan Muda Ji Zaonan, Anda kaya sekarang, jangan lupakan saya ya. Tergantung. Kamu nurut atau tidak nanti malam? Saya akan menuruti perintah Tuan Muda Ji, apapun itu. Kalau begitu, apapun akan kuturuti untukmu. Orang tua itu pantas mati. Ayah, Untung masih sempat. Kakak, Xiao. Aku berhutang budi lagi padamu. Tolong, ada orang masuk tanpa izin ke ruang VIP dan mencabut oksigen Tuan Ji. Bajingan, berani-beraninya memfitnah. Apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kalian yang masuk tanpa izin dan ingin mencelakai Tuan Ji. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Saya Presiden Direktur Grup Changfeng, Putri dari Ji Guohao, Ji Wanqing. Saya masuk ke kamar ayah saya. Apa salahnya? Apakah saya akan mencelakai ayah saya sendiri? Kenapa tidak? Kau ingin membunuh ayahmu sendiri agar bisa mewarisi Grup Changfeng. Ji Wanqing, beraninya kau membunuh ayah kandungmu sendiri, berusaha merebut Grup Changfeng. Hukuman apa yang pantas untukmu? Ketua Chen, Tuan Muda Ji, akhirnya kalian tiba juga. Itu mereka. Mereka menerobos ke ruang VIP, lalu mencabut selang oksigen Tuan Ji. Untung aku melihatnya tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Kuperingatkan, fitnah adalah kejahatan serius. Hukumannya bisa berat. Tuan Muda Ji, dia mengancamku. Siapa kau? Diam. Ji Zaonan, mengapa kau mencelakai ayahku? Paman Chen, lihat. Perempuan kejam ini. Dia tak peduli saat ayahnya sakit. Baru pulang, dia langsung mencabut selang oksigen. Dia bilang aku memfitnahnya. Lihat sendiri. Wanqing, kenapa kau begini? Paman Chen, bukan begitu. Ketua Chen, Anda salah paham. Perawat inilah pelakunya. Dan pemuda keluarga Ji ini yang melakukannya. Sejak tadi, kau terus menggonggong seperti anjing. Ini urusan keluarga kami. Bukan urusan orang luar sepertimu. Jangan ikut campur. Pengawal. Usir bocah brengsek ini. Kakak Xiao temanku, kita lihat siapa yang berani. Teman, kakak Xiao, kau bukan cuma memelihara pria simpanan, bahkan membawanya pulang. Apa kau sengaja ingin membuat pamanku mati karena marah? Jangan bicara omong kosong. Cukup, Wanqing. Kau sungguh mengecewakanku. Kupikir kau adalah putri kesayangan keluarga Ji. Tak kusangka kau berani melakukan tindakan memalukan ini. Berlututlah di depan ayahmu. Minta maaf. Wanqing, berlututlah. Paman Chen, sungguh bukan saya yang melakukannya. Paman Chen melihat saya tumbuh besar dari kecil. Bagaimana mungkin saya melukai ayah saya? Jangan berkelit lagi. Bukti dan saksinya ada. Apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Paman Chen, karena dia tidak mendengarkan perkataanmu, biar aku yang menghajarnya untukmu. Kawan-kawan, serang. Tangkap Ji Wanqing. Ji bocah, jika kau berani menyentuh Wanqing, aku akan menghabisimu. Kau hanya benalu. Masih sok jagoan? Aku memberimu kesempatan karena menghormati kakakmu. Kau berani menyentuhku. Menyentuhmu sama seperti meremukkan semut. Tidak ada bedanya. Bajingan, Ji Xiao adalah calon penerus Grup Changfeng dan juga wajah Ji keluarga di masa depan. Jika kau menyentuhnya, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Lucu. Di Longzhou ini, tidak ada orang yang tidak berani kusentuh. Kau banyak bicara sekali. Aku penasaran berapa banyak uang yang diberikan kakakku padamu. Sampai kau begitu membelanya. Wanqing adalah kakakmu. Karena kau keras kepala, maka hanya ada jalan buntu. Kau benar-benar suka sesumbar. Aku pikir kau bisa melukaiku. Orang-orang, tangkap Ji Wanqing. Kau berani sentuh aku. Akan kubuat kau membayarnya. Membayar? Menghancurkanmu sama seperti menghancurkan seekor semut. Wanqing, kamu lihat orang seperti apa yang kau bawa kemari?
apakah kau juga ingin membunuh adikmu? Paman Chen, kau salah paham. Kakak Xiao, lepaskan dia. Baiklah, demi kakakmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi lain kali, jika kau berani bertindak lancang di depanku, tanggung sendiri akibatnya. Keterlaluan. Kau sangat sombong. Tahukah kau siapa ayah Tuan Mudaji? Orang yang sangat berpengaruh? Berpengaruh? Siapa yang berani mengaku berpengaruh di depanku? Brengsek! Di dunia ini, selain Dewa Naga Perang, tidak ada orang yang keluarga Ji tidak berani sentuh. Bagaimana jika orang berpengaruh itu adalah aku? Kau. Ini lelucon, paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Kau beruntung hari ini. Aku akan melepaskanmu. Lain kali, akan kubuat kau menyesal. Hanya denganmu. Kau hanya mencari masalah. Cukup. Ini rumah sakit, bukan tempat kalian membuat onar. Ayah, kau sudah bangun? Wow, kau sudah siuman. Wan Qing, segera minta maaf. Minta maaflah pada ayahmu, kemudian minta maaf pula pada adikmu. Kau. Benar, Paman. Dia, orang ini. Dia yang mencabut selang oksigenmu. Biar kuurus dia untukmu. Benar, sudah kukatakan. Dia, wajahnya mencurigakan. Sekarang Tuan Ji sendiri menuduhnya. Lihat apa lagi yang akan dia katakan. Aku tidak tahu apa yang kalian maksud. Tuan Ji baru saja siuman. Biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Jika nanti dia menuduh kalian, jangan sampai kalian takut. Masih mengelak, Paman. Dia yang melakukannya. Dialah. Dia adalah kekasih gelap putri kesayanganmu. Ini jelas membuatmu marah. Ini benar-benar memalukan keluarga Ji kita. Wan Qing, ayahmu baru saja menudingnya. Berlututlah dan minta maaf. Ayah, kakak Xiao bukan orang seperti itu. Ji Zaonan, kau memang pandai memfitnah orang. Dia memfitnahku. Apa kau juga yang mengajarinya? Ini urusan keluarga Ji, bukan urusanmu mencampuri. Engong, terima kasih sudah menyelamatkanku. Wu Hao, engkau bicara soal dermawan yang mana? Kalau bukan karena dermawan itu, aku sudah dihabisi mereka berdua. Zaonan, apa maksudmu? Kalian? Paman Chen, bukan aku. Dasar brengsek. Berani-beraninya kau menyakiti keluargamu sendiri. Kau benar-benar telah mempermalukan leluhur keluarga Ji. Paman Chen, aku salah. Aku ada urusan. Permisi dulu. Bukankah tadi kau sangat hebat? Kenapa sekarang kau jadi takut? Gawat, habislah sudah. Tuan Mudaji, tolong aku. Ini semua kan kau yang suruh aku lakukan. Di sana kau. Tuan Mudaji? Dermawan, sudahlah. Tidak bisa dibiarkan. Pengawal, seret dia keluar. Kau telah memfitnah Pangeran Xiao dan berniat mencelakai Tuan Ji. Aku akan membuatmu lenyap dari Longzhou. Bawa dia keluar. Jangan, Direktur. Bawa dia keluar. Aku salah. Aku salah, Direktur. Kumohon ampuni aku. Jangan. Wu Hao, karena kau sudah baik-baik saja, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayah, syukurlah ayah baik-baik saja. Wan Qing, kebetulan kau ada di sini. Ayah ingin bertanya, waktu ke kota selatan kemarin, apakah kau bertemu dengan yang namanya Dewa Naga Perang? Sepertinya masa keluarga Ji sudah habis. Namun ayah, aku bertemu Kak Xiao. Saat kecil dulu, aku pernah menemui penjahat dan Kak Xiao yang menyelamatkanku. Ternyata kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga penolong seluruh keluargaku. Sayangnya, tubuh tua ini sudah tak kuat lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membalas budimu. Tuan Ji, Anda berlebihan. Wan Qing, yang paling aku khawatirkan kini adalah hidupmu akan susah. Pamanmu sangat kejam. Dia bisa menyingkirkanmu dengan mudah. Bila Dewa Perang ada di sini, kita masih punya kesempatan. Sekarang, amat sulit. Ayah, apa sebenarnya yang Paman inginkan dari grup Changfeng? Pamanmu ingin memanfaatkan aset grup Changfeng demi menguasai Longzhou. Bajingan, berani sekali dia membuat masalah di Longzhou. Itu sama saja tak menganggapku. Uhuk, maksudku, itu sama saja tak menghormati Dewa Perang. Kak Xiao, jangan terlalu bersemangat.
Omong-omong, Longzhou dilindungi oleh Dewa Perang Naga Perang. Bagaimana Paman berani melakukan ini? Dewa perang telah lama menghilang. Itulah mengapa banyak orang memanfaatkan kesempatan ini. Pamanmu salah satunya. Jadi kerusuhan internal di grup Changfeng semuanya gara-gara aku. Tidak, aku harus menolongnya. Menolong. Aku punya satu permintaan. Bagaimana pendapatmu? Silakan katakan. Aku ingin kau menjadi pengawal pribadi Wan Qing dan selalu menemaninya. Ayah sedang apa? Ini masalah keluarga kita, kenapa melibatkan kakak Xiao? Wan Qing, kau tak perlu bicara. Tuan mohon Anda setuju. Demi Wan Qing juga. Baiklah. Tuan Ji, saya setuju. Wan Qing, keluarlah dulu. Aku dan ayahmu perlu membicarakan sesuatu berdua. Lutut. Pendosa Ji Guohao, hadap Dewa Naga Perang. Sejak kapan kau tahu identitasku? Ji Guohao tak berani menipu Dewa Perang. Bertahun-tahun lalu, saat Anda bertarung melawan Kaisar Langit, saya ada di sana. Paras mulia Anda akan selalu kuingat. Sejak tadi saya curiga, hingga Anda marah. Bagus sekali Ji Guohao. Kau tahu identitasku, namun kau memakai cara serendah itu untuk mengancamku. Tahu kau dosa apa yang telah kau buat? Dosa yang pantas mati. Ji Guohao tahu, meski punya 10 nyawa, takkan cukup menebus dosa menipu Dewa Perang. Namun saya tetap mohon Anda menyelamatkan keluarga Ji kami. Tolong selamatkan Wan Qing. Keparat, kau berani mengancamku? Ayah, apa yang kalian lakukan di dalam? Ribut sekali. Baiklah, urusan Wan Qing akan kutangani sendiri. Adapun Ji Wangcai, kalau dia berani bertindak, pasti akan kuhancurkan. Sedangkan kau, demi Wan Qing, aku dapat memaafkanmu. Namun mulai sekarang, saya akan mengabdi pada Dewa Perang. Hei, berhenti. Dari mana muncul orang budik ini? Kau tahu ini tempat apa? Berani-beraninya kau masuk? Saudara Anda keliru. Kita ini rekan kerja. Saya pengawal pribadi baru yang direkrut oleh Tuan Ji. Ji, siapa saudaramu? Tuan Ji? Tuan Ji yang mana? Kok saya tidak tahu? Tuan Ji Wan Qing. Lihat, ini tanda pengenal yang beliau berikan kepada saya. Tangkap dia. Kenapa kau melempar barangku? Di grup Changfeng kami hanya punya satu Tuan Ji, yakni Tuan Ji Zaonan. Saya belum pernah dengar Tuan Ji yang Anda sebut. Masih berani bilang bukan penipu? Ji Zaonan? Dia pantas menjadi presiden grup Changfeng? Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyebut nama Tuan Ji kami. Tuan Ji kami adalah putra sulung Tuan kedua keluarga Ji, serta satu-satunya pewaris grup Changfeng di masa depan. Orang sepertimu bahkan tak layak membersihkan sepatunya. Enyahlah. Konyol sekali. Di dunia ini, hanya aku yang menyuruh orang pergi. Kau siapa? Kau mau cari mati? Hentikan. Merepotkan sekali hanya untuk orang tak berguna seperti itu. Tuan Ji, Anda tiba tepat waktu. Ada penipu di sini. Katanya dia pengawal pribadi Tuan Ji. Dan katanya Tuan Ji hanya punya satu, namanya Ji Wan Qing. Dia belum memberitahumu? Oh, mungkin dia belum tahu. Dia tak lagi punya hak bicara di grup Changfeng. Apa maksudmu? Maksudku, sekarang grup Changfeng sepenuhnya di bawah kendali saya dan ayah saya. Ji Wan Qing mengira dia bisa mengendalikan perusahaan ketika kembalikan. Siapa yang bisa mengendalikan grup Changfeng? Bukan kalian yang memutuskan, tapi aku. Kau kira dirimu siapa? Urusan keluarga Tuan Ji, bukan urusanmu untuk ikut campur. Biarkan saja dia ngoceh. Begitu saya menandatangani kontrak 100 miliar dengan grup Weyer, grup Changfeng akan menjadi milikku. Kalau begitu, kalau kau memanggilku kakek, mungkin saja aku akan memberimu pekerjaan bersih-bersih toilet. Baru kontrak 100 miliar saja sudah membuatmu sebahagia ini? Lalu kalau aku dapat kontrak 1000 miliar, apa kau tidak akan memanggilku leluhur? Kau. Zaonan, jaga bicaramu. Zaonan, jangan kurang ajar. Ayah, Paman Kian, Paman Ma, kalian datang tepat waktu. Aku sedang bersiap menghajar bocah brengsek ini. Bodoh, kau seorang presiden direktur grup Changfeng. Melawan sampah seperti ini, tidak takut tanganmu kotor? Zaonan, orang ini jelas sekali seorang pemalas dan tidak berguna. Untuk apa kau repot-repot meladeninya? Zaonan, kau juga dari keluarga terpandang. Orang ini benar-benar seperti pengemis, hanya suka menggonggong tanpa bisa menggigit. Biarkan saja dia menggonggong beberapa kali. Apa salahnya? Haha. Benar kata para paman.
hanya seekor anjing liar. Apa salahnya menggonggong beberapa kali? Kukira kalian adalah orang-orang yang dihormati di grup Changfeng. Ternyata kalian hanyalah sekelompok orang tua keras kepala yang tidak beradab. Tuan-tuan, biar saya yang membersihkan sampah ini. Silakan masuk, minggir. Silakan tuan. Masih harus menyuruh anjing. Tikus kecil berani membandingkan dirinya dengan orang terhormat. Tunggu menggelikan. Sebenarnya aku berniat melepaskanmu, tetapi karena ayahku sudah memberi perintah, maka kau harus menerima akibatnya. Hei, silakan tuan. Hei, sampah. Kau telah menyinggung keluarga-keluarga Ji, kau pasti mati. Hari ini aku akan mematahkan lenganmu untuk menghibur Tuan-Tuan Ji. Berani sekali. Kau ingin memberontak? Siapa Anda? Saya adalah Presiden Direktur Grup Changfeng, Ji Wanqing. Sebelum ini, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Saya Ji Zaonan, Kepala Regu Keamanan yang langsung ditunjuk oleh Tuan Ji. Oh, mengerti. Jadi Anda yang menyamar sebagai Tuan Ji, kalian berdua bersekongkol ya, bagus. Aku bakal mematahkan tanganmu. Nak, biar ku beritahu. Grup Changfeng dari dulu sampai sekarang hanya punya satu presiden direktur, Ji Wanqing. Hari ini, kau sudah menyinggungnya. Maka kau cuma punya jalan buntu. Nah, berani kau menantangku, itu sama saja menentang Tuan Ji. Kalau Tuan Ji murka, kalian akan menderita, mati pun takkan bisa. Dasar bodoh, seperti telur melawan batu. Sekarang juga segera minta maaf pada Wanqing. Kalau tidak, akan kuhancurkan. Sebenarnya siapa kau? Identitasku, bukan hal yang bisa diucapkan oleh semut sepertimu. Sekarang minta maaf kepada Tuan Ji, lalu bersujudlah 3 kali untuk memohon ampunannya. Baiklah, baiklah. Bos, Tuan Ji, maaf, saya keliru. Tuan Ji, maaf, saya khilaf. Bangunlah. Terima kasih, Tuan Ji. Kakak Xiao katanya, hari ini Grup Changfeng dan Grup Weyer akan bernegosiasi soal kerjasama di wilayah baru. Kita harus buru-buru masuk. Tuan Ji, bos, saranku sebaiknya kalian tidak masuk. Tuan Ji telah menyuap Tuan Liu dari Grup Weyer. Kalian tak ada peluang. Konyol, peluang selalu kuberikan pada orang lain. Bila kukatakan ada, maka ada. Kalau kukatakan tak ada, maka tidak ada. Tuan Ji, kupikir untuk proyek di kawasan baru ini, Grup Changfeng sangat memprioritaskannya. Namun siapa sangka yang muncul justru 2 sampah tidak berguna ini. Halo Tuan Liu, saya Ji Wanqing, CEO Grup Changfeng, Ji Wanqing. Untuk kolaborasi kali ini, saya akan bertanggung jawab penuh. Tuan Liu, wanita ini adalah putri dari kakak laki-laki saya yang tak berguna. Sedangkan pria di sebelahnya adalah gigolo peliharaan keponakan saya ini. Nama baik keluarga Ji, kami nyaris ia nodai. Di mana manajer Wang? Bagaimana mungkin 2 sampah ini masuk? Tak perlu memanggilnya. Dia sudah kusingkirkan. Apa? Wanqing, kau tahu Tuan Liu ini tamu seberkelas apa? Kau justru membawa orang yang tak layak ini ikut masuk. Apa kau mau menggagalkan kerjasama ini? Orang semacam ini bahkan tak pantas untuk membawa sepatu Tuan Liu. Wanqing, segera giring dia keluar. Para paman, Xiao Yunting adalah pengawal pribadi yang ditugaskan ayah untukku, bukan orang luar, apalagi gigolo. Kukatakan, kalian semua, setakut inikah kalian padaku? Takut aku merebut proyek senilai 100 miliar rupiah kalian? Kau saja bisa membicarakan pesanan 100 miliar ini? Kuberitahu kau, proyek area baru ini sudah lama ditetapkan untuk Tuan Muda Ji. Apa? Tuan Liu, untuk proyek area baru ini, saya bisa berusaha melakukannya dengan lebih baik. Berusaha? Kalian benar-benar berpikir dengan berusaha. Kalian bisa mencapai kerjasama. Wanqing, sepertinya kau masih terlalu naif nih. Sejujurnya, Tuan Liu adalah orang kita. Area baru ini ingin bekerja sama dengan siapa? Hanya perlu Tuan Liu. Sayang sekali. Tuan Liu kalian bisa atau tidak bernegosiasi di sini juga hanya perlu sepatah kata dariku. Lancang, di pesanan ini segera akan tertulis, namaku Ji Zaonan. Saat itu, kulihat bagaimana kau bisa tetap keras kepala. Kalian saja layak menandatangani kontrak dengan Weyer, hanya mimpi di siang bolong. Berani sekali. Kau pria berwajah cantik. Hanya dengan kemampuanmu ini, masih ingin bersaing dengan orang berpengaruh seperti kami? Kau tidak cukup pantas. Tuan Ji, tidak perlu banyak bicara dengannya. Kita sekarang tanda tangani saja pesanan 100 miliar ini. Setelah menandatangani kontrak,
Grup Changfeng akan menjadi milikku. Benarkah tidak ada cara lagi? Bagaimana dengan pesanan 100 miliar? Aku menginginkan 1000 miliar. Halo Wuling, suruh Zhang Changhai dari Weir. Dalam 1 menit, datang ke hadapanku dan berikan pada Ji Wanqing pesanan 1000 miliar. Aktingmu bagus juga. Kau pikir kau tahu nama besar Tuan Zhang, berpura-pura menelepon, bisa mengundang Tuan Zhang? Ketua grup Weir, Zhang Changhai datang. Tuan Zhang, Anda kok datang? Tuan Zhang, angin apa yang membawa Anda kemari? Soal penandatanganan di kawasan baru ini saya agak khawatir, jadi saya datang. Tuan Zhang, kawasan baru ini serahkan saja pada saya, Anda tenang saja. Ji Wanqing, bengong saja. Tuan Zhang sudah datang, cepat buatkan teh, diam kau. Menurut saya, orang yang seharusnya keluar untuk membuatkan teh adalah kau. Brengsek. Nona Ji adalah kakakmu. Kau tidak sopan, benar-benar tidak tahu adat. Li, kau benar-benar gagal mendidik anak. Tuan Zhang, Anda tidak tahu. Ji Wanqing di perusahaan tidak punya hak bicara. Dan hari ini, dia juga membawa pria simpanan untuk ikut dalam negosiasi perusahaan Anda. Kau pikir apakah dia tidak perlu dididik? Kau bilang siapa pria simpanan? Sampah itu. Masih bengong saja? Tuan Zhang orang yang begitu terhormat. Kau, pria simpanan, di sini hanya akan mengotori mata Tuan Zhang. Brengsek. Tuan Zhang, Anda mau apa? Tuan Zhang, anak saya tidak menyinggung Anda kan? Yang kau singgung bukan saya, tapi dia. Kau tahu dia siapa? 10 kepalamu pun tak cukup untuk menebusnya. Apa? Tuan Zhang, Anda tidak salah paham? Direktur Zhang, pasti ada kesalahpahaman. Dia kan hanya sampah yang suka bicara besar. Anda pasti salah orang. Aku malah lupa padamu. Tuan Zhang, orang ini menerima suap hampir memberikan pesanan miliaran kepada sampah. Hukuman apa yang pantas? Hamba bersalah. Ini semua karena aku mendidik anak tidak baik. Seseorang lempar sampah ini keluar, buat dia hilang total di Longzhou. Apa? Lepaskan aku Tuan Zhang, maafkan aku kali ini Tuan Zhang. Dengarkan penjelasanku Tuan Zhang. Baik, mengingat tindakanmu yang cepat. Kali ini akan kumaafkan. Terima kasih Tuan telah memberi ampun. Sudah gila. Ini sudah keterlaluan. Tuan Zhang yang biasanya lembut, ternyata demi orang ini memecat Tuan Liu. Di Longzhou yang bisa membuat Tuan Zhang begitu menghargai seseorang, apakah dia orang penting? Tidak mungkin. Tuan, proyek ini apakah akan dilanjutkan? Sesuai kontrak saja. Tidak mungkin. Dia pasti bukan orang penting. Aku adalah CEO Longfeng Group. Pewaris keluarga Ji Tuan Zhang. Pesanan miliaran ini Anda bisa menandatanganinya denganku. Hanya dengan kamu? Ingin masuk ke mata kami, Grup Weir Nona Ji, Grup Weir bersedia menandatangani proyek kawasan baru denganmu, dan lagi memberikan pesanan bernilai 1000 miliar. Apa? Maksud Bapak, Bapak ingin menandatangani kontrak ratusan miliar rupiah dengan saya? Benar, kontraknya sudah siap. Apa ada yang tidak Anda sukai? Saya akan segera meminta seseorang untuk mengubahnya sampai Anda puas. Tuan Zhang, apa maksud Anda? Bukankah grup Weir ini ingin menandatangani kontrak ini dengan putra saya, Ji Zaonan? Bukankah ini sudah lama diputuskan? Benar. Bagaimana bisa Anda mengingkari janji? Apalagi ini kontrak ratusan miliar rupiah. Anda memberikannya kepada Ji Wanqing dan si payah ini, tidak takut uangnya hilang percuma? Kalian tahu apa? Kontrak ratusan miliar rupiah ini hanyalah kertas sampah. Asalkan tuan muda ini puas saja. Wanqing, saya sudah melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Semoga kamu memaafkan kesalahan kami. Biarkan kami terus membantumu. Dan saya juga. Paman Kian, Paman Ma. Asalkan demi kebaikan grup Changfeng, saya pasti tidak akan mengecewakan kalian. Baguslah. Kalau begitu, kami permisi dulu. Kalian sudah menerima uang keluarga kami tapi tidak bekerja. Awas saja kalian. Rupanya cara kalian hanya segini saja. Bagus. Berkali-kali menghalangi jalanku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Jika engkau menghalangi Nona Ji menandatangani kontrak, maka aku terpaksa membatalkan kerjasama ini. Apa? Tidak bisakah memberi sedikit kelonggaran? Ayah, katakan sesuatu. Sudahlah, proyek ini berikan saja pada Wanqing. Nona Ji, Tuan, jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu.
Kak Xiao, ayo kita pergi. Ayah, begitu saja membiarkan mereka pergi? Hari ini Ji Wanqing menandatangani pesanan ratusan miliar dan mendapat bantuan dari Tuan Qian dan Ma. Pasti akan mempersiapkan perusahaan di masa depan. Nanti, bagaimana kita bisa maju? Aku tahu, tapi saat ini mereka didukung oleh Tuan Zhang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita hanya bisa membuat rencana jangka panjang. Lagi-lagi bocah sialan dari keluarga Xiao itu. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengalahkannya? Membiarkannya sesuka hati menginjak-injak kita? Kupikir setelah kakakku disingkirkan, Ji Wanqing ini bisa ku kendalikan sesuka hati. Tapi si Xiao ini merusak rencana kita. Si Xiao ini memiliki hubungan dekat dengan Tuan Zhang ini, identitasnya sangat misterius. Gubernur Kota Selatan, Su Rongbin beserta keluarga, khusus datang untuk membantu Tuan Ji kedua mencapai tujuannya. Tuan Ji, kalian semua telah dipermainkan oleh bocah Xiao itu. Dia hanyalah sampah yang dibuang oleh keluarga Guan kami, seorang menantu tak berguna. Aku punya cara untuk menghadapinya. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kenapa? Kaku sekali. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kau tidak diterima di sini. Aku hamil. Anakmu. Meskipun kita sudah bercerai, tapi kau harus bertanggung jawab padaku. Tidak mungkin. Aku selalu memakainya. Apa kau punya bukti? Ini bukti dari rumah sakit tipe A. Mana mungkin palsu? Apa? Ini benar? Aku tidak menginginkan uangmu. Lagi pula kau juga tidak punya uang. Tapi anak ini tidak bisa tidak punya ayah. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Tapi sekarang, pergilah dari sini. Apa maksudmu? Omongan seorang pecundang sepertimu. Mana aku percaya. Kalau kau kabur, bagaimana? Tenang saja. Kata-kataku dapat dipegang. Apalagi, ini anakku. Lagi pula anak kandungku. Darah dagingku. Aku tidak akan mengabaikannya. Tidak bisa. Sekarang adalah masa kritis untuk kandunganku. Kau harus menjagaku sepenuhnya. Kau tidak mungkin bahkan sedikit pun tidak punya rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah, kan? Ah, ternyata aku terlalu berharap padamu. Baiklah. Kau boleh tinggal di sini. Tapi, kau tidak boleh mengganggu kehidupanku. Tenang saja. Guan Xiaoro, kamu ngapain di sini? Wanqing, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Oh, ternyata Tuan Ji. Lama tidak bertemu. Ada urusan apa kamu ke sini? Dia karyawanku, aku mencarinya untuk mengurus sesuatu. Tapi sekarang kan akhir pekan. Di luar jam kerja. Tuan Ji, kamu mau ikut campur urusan pribadi karyawanmu? Bukan begitu maksudku. Lalu, apa hubungan kalian? Pacar? Bukan juga. Kalau bukan, cepat pergi. Tidak lihat kami suami istri sedang bertengkar? Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Wanqing, aku akan mengusirnya. Baiklah, aku sudah mengerti. Kamu memang tidak mau bertanggung jawab. Kamu itu pria tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Sebenarnya ada apa ini? Ji Wanqing, ku beritahu kamu, aku hamil. Anaknya dia. Aku kesini hari ini untuk meminta penjelasan darinya. Kakak Xiao, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Wanqing, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Brengsek. Yunting, cobalah teh yang baru ku seduh. Katakan, kemarilah. Apa tujuanmu sebenarnya? Demi anak kita, aku masih bisa melepaskanmu. Tujuan apa yang bisa ku miliki? Tehmu terlalu tawar dan hambar. Pasti ada banyak obat yang ditambahkan ke dalamnya. Kau ingin membunuhku. Apa yang kau bicarakan? Jika kau mati, anak kita tidak akan punya ayah lagi.
Kau benar-benar menggunakan anak untuk menipuku. Dari denyut nadimu, kau bahkan tidak hamil. Benar, aku ingin kau mati. Pesta keberangkatan terakhir adalah hari keberuntungan bagi keluarga Guan kami. Karena kau, keluarga Guan kami dipermalukan dan tidak akan pernah bangkit lagi. Kau pantas mati. Itu karena keluarga Guan kalian menuai apa yang kalian tabur. Diam. Sampai sekarang kau masih ingin mengajariku. Kau pikir kau siapa? Dewa perang? Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu. Kau penuh dengan kebohongan. Kau pasti telah menipu Yang Mulia Penjaga dan yang lainnya. Penipu, kau pantas mati. Menipu? Aku, Xiao Yunting, tidak pernah menipu orang. Omong kosong. Kau telah menghancurkan segalanya untuk keluarga Guanku. Berikan hidupmu. Hanya denganmu. Kau tidak cukup. Bagaimana jika ditambah dengan kami semua? Cukup? Oh, siapa ini? Ternyata kalian bertiga, sekumpulan orang bodoh. Ajalmu sudah dekat. Masih berani membantah? Bahkan dewa di langit pun tak bisa berbuat apa-apa denganku. Apalagi kalian. Lelucon. Sampah sepertimu, mana perlu dewa turun tangan? Beliau ini adalah petinju nomor 1 Kota Selatan. Master Huang, beliau hanya perlu 1 pukulan ringan bisa membuatmu mati seketika. 1 pukulan ringan, bahkan dengan seluruh kekuatannya. Dia tak akan bisa menyentuhku sedikit pun. Dasar sampah, nanti saat Master melawanmu, kulihat kau masih bisa tertawa atau tidak. Surongbin, bukankah terakhir kali kau sangat menghormatiku? Kenapa? Apa maksudmu sekarang? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau memanggil nama gubernur langsung. Di pesta penyambutan Dewa Perang yang lalu, aku menghargaimu demi penjaga dan mengampunimu. Tapi kau malah sombong dan angkuh, tidak punya rasa hormat, mempermalukan Kota Selatan. Hari ini meskipun penjaga mengampunimu, aku tidak akan mengampunimu. Surongbin, mengingat hubungan kita dulu, sekarang bawa orang-orangmu pergi. Aku masih bisa mengampunimu. Jika engkau tidak mau, aku akan segera menghancurkan jabatan gubernur Kota Selatanganmu. Kau, bajingan, apa kau benar-benar berpikir kau adalah Dewa Perang? Master Serang. Berani sekali kau tikus kecil. Berani-beraninya kau menghina Gubernur Su. Di bawah langit ini, belum ada yang bisa menahan 1 tinjuku. Mati kau. Tinjumu itu tidak terasa sama sekali. Nyamuk saja lebih hebat darimu. Dasar payah, kau sudah terkena jurus senyum 3 langkah gila milik Master. Hanya perlu 3 langkah, pendarahan dari ke-7 lubang. Benar sekali anak muda, tinju ini adalah jurus rahasia keluarga-keluarga Huang. Cepat berlututlah di hadapan Gubernur Su dan minta maaf. Panggil aku kakek 3 kali dan mayatmu akan utuh. Anak keluarga Xiao, bukankah kau sangat berisik? Teriaklah, teruslah teriak. Langit memberkati keluarga Guan. Keluarga Guan akhirnya terbalaskan dendamnya. Kekuatan tinju seperti anak kecil, masih mau membunuhku dalam 3 langkah. 3. Lucu sekali. 4. 5. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Master, apa ada yang salah? Ini tidak mungkin. Di dunia ini selain Dewa Naga Perang, tidak ada yang bisa menahan tinjuku ini. Master, kau sudah meninju, sekarang giliranku kan? Hanya saja tidak tahu apakah tinjuku ini, meskipun tidak terasa. Tetapi jika kau berbicara, kau akan mati mendadak. Master tidak takut kan? Ini, siapa takut padamu? Ayo. Payah. Tinjumu lemah, mana mungkin bisa melukaiku. Dasar payah, sok mistis. Master Huang mengampuni nyawamu sekali. Itu memberimu kesempatan. Ini Master Huang. Tenaga pukulan seperti ini. Mungkinkah ini? Jurus naga. Master Huang. Apa? Mungkinkah? Bahkan Master Huang yang terkuat di Kota Selatan juga tidak bisa melawannya? Ayah kan gubernur Kota Selatan. Bagaimana bisa takut dengan sampah ini? Mulai sekarang, jabatan gubernur Kota Selatan bukan lagi milik keluarga-keluarga Su. Apa? Kurang ajar. Bahkan gubernur pun kau remehkan. Meskipun Master Huang tidak bisa, tapi dengan kekuatan seluruh Kota Selatan, kau pasti mati. Benar-benar keras kepala. Hei Wuling, segera atur pencabutan jabatan gubernur Kota Selatan dari keluarga Su. Lancang. Berani-beraninya kau menyebut nama pelindung agung dan berani berpura-pura memberi perintah kepada pelindung agung. Ini adalah kejahatan penghinaan terhadap penguasa. Bocah keluarga Xiao, hari ini kau beruntung lolos dari maut.
cepat berlutut dan berterima kasih. Kau malah berani bicara omong kosong. Sudah kubilang, mulai sekarang, jabatan Gubernur Kota Selatan bukan lagi milik keluarga-keluarga Su. Hei, sudah kubilang jangan telepon aku kalau tidak ada urusan penting. Suami, kau sebenarnya menyinggung siapa? Pelindung penjaga Jingtao tanpa basa-basi menyita rumah kita. Dan bilang apa? Bilang akan mencabut jabatan gubernurmu. Keluarga Su, tamat. Apa? Ayah. Apa? Bahkan Gubernur Su, orang paling berkuasa di kota selatan, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selesai. Keluarga Su kita benar-benar selesai. Ayah. Kau sebenarnya siapa? Identitasku. Bukankah sudah kukatakan padamu? Xiao Yunting, aku ingin kau mati. Aku akan melawanmu. Sepertinya keluarga Su kalian akan punah. IR. Apa gunanya kau membunuh kami sekarang? Tujuan kami sudah tercapai. Oh, trik apa lagi yang kalian miliki? Xiao Yunting, bukankah kau sangat peduli pada Ji Wangqing itu? Kurasa sekarang dia seharusnya sudah tidur dengan ketua pemimpin Ouyang itu. Bercinta dengannya. Ketua pemimpin Ouyang? Benar, putra, ketua klub Wanlong, ketua pemimpin Ouyang dari Aula Quansheng. Ketua pemimpin Ouyang, dia menyukai Ji Wanqing. Kami berdua bekerja sama, sengaja memisahkan kalian berdua, lalu aku meminta keluarga-keluarga Ji membawanya ke jebakan dengan afrodisiak yang begitu kuat. Bahkan jika Dewi Kuan Im datang, dia tidak akan bisa menahannya. Apa? Suhe kau? Ayo, bunuh aku. Ku beritahu kau, jika Wangqing baik-baik saja, aku akan membiarkan kalian mati dengan utuh. Jika Wanqing terluka sehelai rambut pun, aku akan membuat kalian hidup dalam penderitaan dan mati dengan sengsara. IR. Pemimpin Ouyang, Anda hari ini berkenan datang ke gubuk saya, sungguh suatu kehormatan. Hari ini saya sudah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuk Anda. Apa itu? Berlagak misterius sekali. Saya beritahu ya, barang murahan tidak akan saya lirik. Pemimpin Ouyang, Anda kan orang yang berpengalaman luas. Yang anak saya perkenalkan pasti barang kelas 1. Lihat, ini dia datang. Wah, ini benar-benar sesuatu. Tapi bukankah ini kakakmu? Pemimpin Ouyang, justru karena dia keluarga kami, makanya kami ingin memberikannya kepada Anda. Lagi pula dia masih perawan. Asalkan dia minum segelas anggur ini, dia akan menuruti semua perintah Anda. Bagus, sungguh bagus. Wanqing, Paman memanggilmu hari ini untuk membicarakan urusan perusahaan. Sebelumnya Paman memang keterlaluan. Hari ini Paman secara khusus mengundang Ketua Aula Quansheng, Tuan-Tuan Ouyang, untuk minum bersama sebagai permintaan maaf. Paman kita kan keluarga. Walaupun sebelumnya ada sedikit masalah, tapi saya sangat senang Paman bisa berubah pikiran. Kak, aku minta maaf atas kejadian sebelumnya. Ayo, aku bersulang untukmu. Panas sekali. Gadis kecil, cepat tarikan striptis untukku. Wanqing. Siapa? Wanqing. Kak Xiao, Kamu baik-baik saja? kepalaku pusing. Berani kau sentuh Wanqing, mati kau. Anjing kurap dari mana ini? Berani sekali kau mengganggu urusanku. Kau berani sentuh wanitaku. Hentikan. Dasar sampah. Dia itu putra Ketua Ouyang. Kau benar-benar pembawa sial keluarga Ji. Kau merusak semua rencana baik keluarga kita. Keluarga Ji kalian mendorong keluarga sendiri ke dalam kesulitan. Masih bilang ini rencana baik? Kau siapa? Berani kau sentuh aku. Tuan Ouyang, bocah ini dibuang oleh keluarga Guan, menantu sampah. Tuan Muda Ouyang, orang ini hanya penjual martabak telur kacangan. Hari ini kau harus menghajarnya. Orang yang kurang ajar. Berani sekali kau melawan aku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran.
Bagaimana rasanya mati? Pengawal. Jangan bilang yang kau panggil itu. Para pengawal yang bersembunyi di pojok itu kan? Lebih baik kau simpan tenagamu. Apa maksudmu? Maksudku, orang-orangmu sudah dalam perjalanan ke jembatan Naihe. Bocah ingusan, berani sekali kau menyentuh orangku. Dasar bocah, kau berani menyentuh orang Tuan Muda Ouyang. Mati kau. Tuan Muda Ouyang punya banyak koneksi di seluruh Longzhou, kecuali Dewa Naga Perang, semuanya harus bertekuk lutut. Kau berani menyentuh Tuan Muda Ouyang? Itu sama saja cari masalah dengan seluruh klub Wanlong. Di bawah klub Wanlong ada pemburu bayaran terbaik di seluruh Longzhou. Lihat saja nanti. Pantas saja akhir-akhir ini sering terdengar ada yang membuat onar di Longzhou. Nama klub Wanlong ini hampir setara denganku. Kebetulan, aku bisa membereskanmu dan klub Wanlong sekaligus. Lancang. Kau tahu aku orang klub Wanlong, masih berani bersikap sombong? Ku bilang, kau hanya punya dua pilihan. Satu, berlutut dan minta maaf padaku. Lalu lumpuhkan kedua tanganmu. Dua, serahkan wanitamu padaku, aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana aku mempermainkannya. Sepertinya tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Bocah sialan. Di saat seperti ini, kau masih saja berpura-pura. Ku bilang padamu, meski Dewa Langit datang hari ini, di hadapan Tuan Muda Ouyang, dia tidak akan dihormati. Zhao Nana, dia hanya belum merasakan kekuatan orang berkuasa, makanya banyak bicara. Hari ini, dengan adanya Tuan Muda Ouyang yang berkuasa di sini, dia pasti sudah ketakutan setengah mati. Meskipun Dewa Langit datang hari ini, aku tetap akan membunuhnya. Apalagi, kalian semua sampah, tidak berarti apa-apa. Jangan banyak bicara, Ketua Ouyang. Aku mohon, sekarang juga, bunuh anak keluarga Xiao ini di tempat. Anak keluarga Xiao, sepertinya hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Untuk melawanmu, aku hanya perlu satu jari. Bagus, akan kubuat engkau tahu akibat dari menyinggung orang yang berkuasa. Tanganku. Kenapa? Kenapa? Aku memukulnya seperti memukul tembok. Tuan Muda Ouyang, kau baik-baik saja? Bocah kurang ajar. Beraninya kau menyerang ketua. Katakan, di dalam bajumu, apakah kau menyembunyikan senjata rahasia? Melawanmu. Jika aku masih perlu senjata rahasia, bukankah itu menghina senjata rahasia? Tuan Muda Ouyang, orang ini licik dan kejam. Dia pasti menyembunyikan semacam senjata rahasia untuk orang yang licik seperti ini. Anda tidak boleh gegabah. Bocah, aku tidak peduli senjata rahasia apa yang kau sembunyikan. Hari ini kakek ini pasti akan mengambil nyawamu. Sudah kubilang, melawanmu. Aku hanya perlu satu jari. Matilah kau. Jangan mendekat. Mendekat lagi aku akan membunuhnya. Lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, kubunuh engkau. Untuk menangani orang pengecut sepertimu, cara pengecut seperti ini yang paling ampuh. Iya, benar sekali. Tuan Muda Ouyang, untuk menghadapi orang tak tahu malu seperti ini, memang harus begini caranya. Kesabaranku ada batasnya. Kau benar-benar telah membunuh Ketua Ouyang. Apa? Wancing, kali ini kita benar-benar akan hancur karenamu. Kau ini, menurut saja sama Ketua Ouyang kan lebih baik. Ngotot hidup sama orang tidak berguna ini. Sekarang, kita semua kena imbasnya gara-gara kau. Klub Wanlong kecil saja, sudah membuat kalian ketakutan begini. Pantas saja dulu Pak Tuaji sangat menentang. Kalian mengambil alih grup Changfeng. Kalian berdua, tidak lebih dari buronan saja. Cukup, Xiao Yunting. Aku benar-benar salah menilai dirimu. Kau masih tahu diri tidak? Dasar bocah, lihat. Kali ini bahkan kakakku pun tidak membelamu. Kulihat siapa yang akan melindungimu. Wancing, sekarang cepat minta maaf pada Ketua Ouyang. Minta dia maafkan kita. Keluarga Ji kita masih punya tempat untukmu. Wancing, apa yang kau lakukan? Mereka mengkhianatimu. Aku yang menyelamatkanmu. Xiao Yunting, aku tidak ingin melihatmu. Pergi kau. Aduh. Wancing. Bagaimana selanjutnya, Ayah? Laporkan segera ke Presiden Ouyang, Klub Wanlong. Dia akan segera tiba di kota barat. Apa yang akan terjadi? Presiden Ouyang itu kejam. Sekarang putranya telah mati. Dia pasti akan membuat bocah brengsek ini sengsara. Hidup tak tenang, mati tak tentram. Membuatnya tersiksa seumur hidup. Benar.
Hanya saja ada satu hal yang aku tidak mengerti. Gubernur Su dari kota selatan itu berjanji kepada kita untuk membunuh Xiao Yunting ini. Kenapa dia muncul di sini? Halo? Apa? Gubernur Su Kota Selatan disita hartanya? Wan Qing, tunggu aku. Kakak Xiao. Wan Qing, apa yang kau lakukan? Kakak Xiao, aku tahu kau melakukan itu semua demi aku, kau terpaksa membunuh pemimpin Ouyang. Jika aku tidak melakukan itu tadi, pamanku dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskanmu. Wan Qing, maafkan aku membuatmu khawatir. Tapi tenang saja, di Longzhou tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Sudahlah, Kakak Xiao. Aku punya 17 miliar 600 juta rupiah, bawa semuanya. Pergilah jauh, pergi ke luar negeri, intinya jangan tinggal di Longzhou. Wan Qing, tenang saja, aku punya cara. Kau tidak mengerti mereka. Klub Wan Long benar-benar orang yang tidak bisa kau lawan. Token naga sampai Nona Ji. Ini token naga emas yang disetujui khusus oleh Dewa Perang. Setelah Anda membawanya, tidak ada seorang pun di Longzhou yang berani menghentikan Anda. Tuan Xiao, ini adalah kartu hitam tertinggi yang disetujui khusus. Bagus sekali, sekarang aku dan Kakak Xiao terselamatkan. Kakak Xiao, aku merasa sejak kau kembali semuanya tampak berbeda. Ya, berbeda. Berbeda bagaimana? Semuanya lancar dan aku bahkan belum pernah bertemu Dewa Perang, tapi sepertinya dia selalu membantuku secara tidak langsung. Bukankah kau selalu ingin bertemu Dewa Perang? Kebetulan keinginanmu terkabul. Benar juga, tapi kalau aku benar-benar bisa bertemu Dewa Perang, akan lebih baik. Lalu jika kau benar-benar bertemu Dewa Perang, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan mendekatinya? Kakak Xiao, apa yang kau bicarakan? Itu Dewa Perang. Aku hanya merasa sangat hormat padanya. Sebenarnya aku sudah punya orang yang kusuka, walaupun dia orang biasa, tapi dia sangat tulus. Kalau begitu, beritahu aku siapa dia. Rahasia? Wan Qing, kau membawaku ke sini untuk apa? Ini semua villa paling mewah. Bukankah ayahku sudah keluar dari rumah sakit? Aku ingin mencarikannya rumah yang lebih tenang. Kurasa tempat ini cukup bagus. Wan Qing? Wan Qing. Wan Qing, kamu juga mau lihat rumah ya? Ini siapa? Lama tidak bertemu, Dong Chen. Dia... Supir. Benar kan? Dari penampilannya saja sudah kelihatan. Kamu. Sudahlah, Kakak Xiao. Ayo kita pergi. Hei, tunggu. Wan Qing, kamu mau lihat rumah kan? Kamu suka yang mana? Pilih saja, aku kasih kamu. Lagi pula, perumahan ini milik keluargaku. Maaf ya, kami lihat rumah. Perlu kamu kasih? Bukannya cuma punya sedikit uang saja? Sedikit uang? Kamu punya? Aku takut di kantongmu bahkan 50 rupiah pun tidak ada. Wan Qing, kapan seleramu jadi seburuk ini? Bocah. Hei, mau apa? Mau main tangan? Orang kasar. Pria di samping Wan Qing harusnya punya kebijaksanaan besar, punya kekuasaan, kamu di sampingnya malah membuatnya menderita. Cukup Dong Chen, tidak disangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu masih seperti ini. Kakak Xiaoku meskipun tidak punya uang, masih lebih baik daripada sampah sepertimu. Rumah jelek ini, kami tidak beli pun tidak apa-apa. Kakak Xiao, ayo pergi. Tunggu, anak muda. Saran untukmu, jangan terlalu sombong. Kalau tidak, akan berakhir buruk. Hei, tunggu. Aku lebih kaya darimu, aku memang mau sombong. Aku tidak hanya sombong, tapi juga akan merebut Wan Qing dengan uang. Aku juga akan pakai uang membuatmu berlutut dan memanggilku ayah. Kalau aku lebih kaya darimu, panggilan ayah itu, bukankah seharusnya kamu yang memanggil? Berani sekali kau. Kau tahu dong keluarga di Longzhou mempunyai latar belakang seperti apa. Ku bilang padamu, aku pernah bertemu Dewa Naga Perang. Kau pernah bertemu Dewa Naga Perang? Kenapa aku tidak ingat pernah bertemu denganmu? Dasar kau miskin, omong kosong apa? Yang kubicarakan adalah Dewa Naga Perang yang legendaris, bukan bertemu dengan orang miskin sepertimu. Wan Qing, kamu sudah memilih yang mana? Katakan saja, akan kuberikan padamu seseorang. Tuan muda, ada perintah apa? Untuk Nona Ji ini, pilih satu villa terbaik, catat namaku. Adalah Nona Ji Villa ini bernilai 1 miliar rupiah, lingkungan sekitar sangat hijau dan asri, dan Villa Ji Yangjing ini bernilai 3 miliar rupiah. Anda lebih suka yang mana? Terima kasih, tidak perlu. Villa di sini kurang cocok untuk kami. Kakak Xiao, ayo kita pergi. Wan Qing, kita akan datang untuk membeli villa, kenapa pergi? Tidak bisa, Kakak Xiao.
Rumah di sini terlalu mahal, saat ini grup Changfeng belum stabil, tidak bisa boros. Tenang saja, ada aku. Nona, berapa harga villa yang paling di tengah itu? Wah, katak ini cukup punya selera juga ya. Villa ini adalah villa paling mewah di sini, harganya 10 miliar rupiah. Tapi, meskipun kamu bekerja keras, 100 tahun pun tidak akan cukup untuk membelinya. Hanya 10 miliar rupiah saja. Hari ini kita akan membelinya. Apa? Dasar sampah. Berani-beraninya kau ingin membeli unit penthouse di villa ini. Hei, jangan mimpi. Kau tidak berpikir hanya dengan menyombongkan diri, kau bisa mengeluarkan 220 miliar rupiah? Betul sekali Tuan Dong. Orang seperti dia, jangankan 220 miliar rupiah, mungkin 10 rupiah pun harus dibayarkan oleh nona ini. Hanya 220 miliar rupiah saja. Lihat betapa paniknya kalian. Hei, kau asal bicara saja mau membeli unit penthouse? Jika kau tidak bisa mengeluarkan 220 miliar ini, aku akan menindakmu sesuai hukum. Benar Tuan Dong, orang seperti dia masih bermimpi bisa mengeluarkan 220 miliar rupiah. Bahkan jika dia menjual seluruh dirinya, dia tetap tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Karena kau sangat suka menyombongkan diri, maka aku akan memberimu kesempatan. Keluarkan 220 miliar rupiah itu. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, akibatnya akan buruk untukmu. Kak Xiao, bagaimana sekarang? Bahkan jika aku mengeluarkan semua uang tunai yang ada, semuanya tidak akan mencapai 220 miliar rupiah. Kau takut apa? Kau lupa penjaga Jingtao memberi kita kartu hitam VIP utama terakhir kali. Masih lama? Cepat keluarkan uangnya. Aku memang tidak punya uang. Tapi aku punya kartu hitam VIP utama ini. Hahaha. Kau pikir kartu jelek ini bernilai 220 miliar rupiah? Kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Betul, kau pikir kartu jelek ini bernilai 220 miliar rupiah? Aku tahu, kau pasti orang gila. Aku mengabaikan satu fakta. Orang dengan level sepertimu tidak mungkin tahu tentang keberadaan kartu hitam VIP utama. Berani sekali kau. Kau pikir kau siapa? Tenang saja Tuan Dong. Kartu ini isinya 1 miliar atau tidak, coba saja gesek, kan ketahuan. Pandai sekali kau berakting. Perlu kau tahu, apartemen mewah seperti ini bukan hanya bisa dibeli dengan 1 miliar, hanya orang kaya raya atau orang berpengaruh yang berhak membelinya. Kalau kau tidak bisa membayarnya, lihat saja nanti akibatnya. Gawat Tuan Dong. Panik kenapa? Apa isinya 1 miliar? Tuan Dong, apa yang Anda bicarakan? Mana mungkin ada 1 miliar di sini? Hahaha, tidak ada. Kenapa tidak berpura-pura lagi? Ketahuan kan sekarang? Tahu kau akan tamat kan? Kau cuma pengemis miskin. 1 miliar? Kurasa 10 rupiah pun kau tak punya? Habislah, semuanya hancur. Sekarang aku beri kau kesempatan, segera berlutut dan panggil aku ayah 3 kali, dan segera tinggalkan Wan King, maka aku akan melepaskanmu. Tuan Dong, dengarkan aku. Isi kartu ini bukan 1 miliar, tapi 100 miliar. Saya sudah memberitahu direktur. Tuan Dong segera datang. Beliau bilang ingin menyambutnya sendiri. Apa? Tuan Dong sudah tiba. Ayah, bagaimana bisa ayah ada di sini? Saya dengar ada seorang tuan yang membawa 100 miliar untuk membeli penthouse saya. Urusan sepenting ini, kenapa kamu tidak memberitahu saya? Apa, ayah? Apa ayah salah dengar? Lagi pula, bukankah di kartu ayah tidak ada 10 miliar? Tuan Dong, memang tidak ada 10 miliar di sini, karena 10 miliar itu hanya uang kecilnya saja. Apa? Kartu butut ini ada 100 miliar? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pemuda miskin ini punya 100 miliar di kartunya? Kalian pasti salah paham. Dasar brengsek. Apa kau tuli? Tuan Xiao punya 100 miliar, itu sudah jelas. Tahukah kau kartu apa ini? Bukankah itu hanya kartu rongsokan? Brengsek! Ini adalah kartu hitam kelas atas yang hanya dimiliki oleh VIP. Di antara VIP Longzhou, kartu ini hanya dimiliki oleh VIP. Disebut kartu VIP tertinggi. Kekayaan Tuan Xiao ini tak terhitung. Apa? Tuan Xiao, ini kartu Anda, silakan. Tuan Dong, merepotkan Anda datang sendiri. Tuan Xiao, anak saya ini tidak tahu sopan santun. Silakan katakan apa saja. Anda bisa membeli rumah saya, itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Tuan Dong, rumahnya memang bagus, saya pasti akan membelinya. Hanya saja saya dan putra Anda punya perjanjian yang belum selesai. Oh. Tenang saja Tuan Xiao. Selama aku bisa membantu, aku pasti akan membuatmu puas. Dong Chen, apapun yang Tuan Xiao katakan, apapun yang dia suruh kau lakukan saja, dengar? Dong Chen, kau juga sudah melihat asetku saat ini.
Totalnya 100 miliar. Uang seluruh keluargamu digabungkan. Tidak sebanyak ini. Jadi, bukankah kau seharusnya memanggilku? Memanggil apa? Jangan bilang kau pikir aku akan memanggilmu ayah. Baiklah. Ini bukan aku yang memaksamu. Wan Qing, ayo kita pergi. Orang tangkap mereka. Ayah, apa yang kau lakukan? Apa? Lakukan apapun yang Pangeran Xiao suruh. Jika kau tidak menurut, itu sama dengan menghancurkan keluarga Dong. Apa? Aku peringatkan kau. Jangan pernah memprovokasi Pangeran Xiao lagi. Xiao, dendam ini harus kubalas? Xiao kakak, cepat ke sini. Hari ini reuni teman-teman sekelasku. Semuanya sudah menunggumu. Tenang saja, aku segera ke sana. Sampai jumpa. Keluar. Jangan bersembunyi. Aku tidak peduli siapa kalian. Jika sekarang kalian berlutut dan meminta maaf, mungkin kalian masih punya kesempatan untuk hidup. Anak muda, kau telah menyinggung orang besar. Hari ini kau pasti mati. Serang. Siapa kau sebenarnya? Kau tenaga terkejut. Ampun, Dewa Perang. Kau akhiri sendiri. Atau aku yang mengantarmu pergi. Jangan, Dewa Perang. Kami juga disuap, hanya menuruti perintah. Siapa yang berani menyuruhmu membunuhku? Presiden Ouyang dari klub Wanlong. Dewa Perang, Anda telah membunuh putranya. Dia sengaja datang ke kota barat untuk balas dendam dan mengirim saya untuk membunuh Anda. Hadiah untuk Anda di pasar gelap sudah mencapai 80 juta. Selain dia, adakah yang lain? Kali ini, dia juga bersekutu dengan keluarga Ji. Hanya dengan dia ingin membunuhku. Tapi kau datang tepat waktu. Ingin hidup? Ingin. Nanti kau lakukan seperti ini. Teman-teman, kalian pasti sudah menunggu kan? Perkenalkan, ini Xiao Yunting. Wan Qing, siapa ini? Jangan bilang ini pacarmu. Hanya sampah. Apa yang perlu diperkenalkan? Sampah? Pantas saja aku merasa familiar, bukankah dia menantu sampah yang dibuang oleh keluarga-keluarga Guan? Benar, dia memang menantu sampah yang dibuang oleh keluarga-keluarga Guan. Sekarang menempel pada Nona Ji. Astaga, bagaimana mungkin Wan Qing menyukai orang seperti ini? Beberapa orang bahkan lebih buruk dari sampah. Bahkan tidak mampu membeli penthouse. Kenapa kau sombong? Kartu milikmu sudah kuperiksa, itu bukan milikmu. Bahkan uang yang kau belanjakan juga bukan milikmu. Kakak Xiao. Ayo kita pergi. Sudahlah, karena sudah sampai di sini, mari mengobrol dengan teman-teman lamamu. Duduk. Wan Qing, aku ingat kau dulu sangat menyukai Zamrud. Lihat, kali ini aku sengaja membawakannya untukmu. Ya ampun, Zamrud sebesar ini. Berapa harganya? Wan Qing, aku sangat iri padamu. Hei Wan Qing, kau tidak segera bersulang untuk Tuan Muda Tuan Dong? Iya Wan Qing, aku ingat waktu sekolah dulu, Tuan Muda Tuan Dong sangat menyukaimu. Orang seperti ini, mana pantas untuk Wan Qing? Dasar sampah. Apa maksudmu? Kau pikir hadiahku ini tidak pantas untuk Wan Qing? Kau tahu ini apa? Pernah lihat merek ini? Cuma barang seperti ini? Kalau ku bilang murahan, ya murahan. Ku beritahu kau, ini barang pesanan khusus yang legendaris. Di seluruh Longzhou ini tidak ada banyak yang seperti ini. Pesanan khusus? Sepertinya Dong Chen benar-benar tulus pada Wan Qing. Perhiasan semahal ini, harganya pasti puluhan juta rupiah kan? Karena kalian tidak punya selera, akan kutunjukkan barang yang benar-benar berkualitas tinggi. Gelang ini adalah pusaka keluarga Xiao. Dan tidak ada yang kedua di seluruh Longzhou ini, sangat berharga. Wan Qing, ini untukmu. Kau dengan kualitas seperti ini seenaknya membawa gelang dan berani bilang itu sangat berharga? Lucu. Aku tidak salah lihat kan? Jangan-jangan ini serpihan naga? Apa? Itu yang dalam legenda, hanya keluarga kaisar yang boleh memakai serpihan naga? Kalau itu barang milik keluarga kaisar, memang sangat berharga. Astaga, sepertinya barang Tuan Dong memang tidak sebaik milik orang lain. Sok tahu kau pikir kau siapa? Serpihan nagamu memang hebat.
Tapi itu jelas pemberian orang lain atau bahkan dicuri keluargamu sejak dulu. Ku bilang, apa hebatnya dikasih orang lain? Harus pakai uang sendiri, belikan barang untuk wanita sendiri? Itu baru hebat. Betul sekali. Mana mungkin seorang pria bergantung pada orang lain? Hari ini reuni kita ngapain orang luar di sini? Pergi sana? Dongchen, jangan keterlaluan. Tidak ada yang bilang reuni tidak boleh bawa teman. Memang tidak ada yang bilang, tapi kita semua tidak bawa, tidak boleh melanggar aturan. Iya Wancing, kita sendiri tidak bawa, kamu bawa sendiri. Bagaimana bisa begitu? Ada orang yang kalau punya malu harusnya pergi sendiri. Masih di sini? Cepat keluar. Kalau begitu aku punya usul. Karena kamu bukan teman sekelas kami. Bagaimana kalau makan ini kamu yang traktir? Kalau kalian begini, reuni ini kami tidak ikut saja. Ayo pergi. Wancing. Tenang. Tuan Dong, kurasa biarkan dia di sini juga tidak apa-apa. Tempat semewah Hotel Yunkue. Dia pasti belum pernah ke sini. Biarkan dia melihat-lihat. Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Dong. Hotel Yunkue ini di Longzhou, hotel terbaik loh. Kalau bukan karena Tuan Dong, kau mungkin seumur hidup tidak akan bisa masuk, haha. Kalian sudah selesai? Sekarang giliranku bicara. Sebenarnya Hotel Yunkue ini milikku. Hahaha, hotel ini punyamu? Sombong sekali kau. Kau bohong, hotel ini punyamu. Ku bilang ya, untuk datang ke Hotel Yunkue saja aku harus reservasi. Kau berani bilang ini punyamu? Kau percaya atau tidak, aku bisa panggil pemiliknya untuk konfirmasi langsung? Tidak perlu. Aduh, tidak kusangka. Wancing dapat pasangan yang suka menyombongkan diri. Lihat, dia sudah ketahuan bohongnya. Tidak kusangka dia seperti ini. Aku akan telepon pemiliknya langsung, suruh dia segera ke sini. Halo Yuning, atur segera urusan Hotel Yunkue. Berapapun harganya, beli sekarang juga. Oke, hotelnya sudah kubeli, pemiliknya akan segera datang. Kau sudah membelinya? Hahaha. Bercandamu keterlaluan. Dasar bodoh, berani sekali kau membual. Para tamu terhormat, apakah Anda puas dengan hidangan hari ini? Manajer Yang, kau datang tepat waktu. Ada orang bodoh yang menelepon dan bilang hotel ini miliknya. Katakan padaku, hotel ini sebenarnya milik siapa? Tuan Dong, apa yang Anda bicarakan? Pemilik hotel kami kan ada di sini. Apa maksudmu? Maksudku sudah sangat jelas. Maaf, bolehkah saya tahu siapa sebenarnya Tuan Xiao Yunting? Saya. Selamat siang Tuan Xiao. Saya Yang Tianming, manajer di sini. Bos Kian sudah mempercayakan semuanya kepada saya. Silakan tenang, saya pasti akan melayani Anda sebaik mungkin. Tunggu dulu manajer Yang. Akulah tamu terpenting di hotel ini. Maksudmu apa sekarang? Tamu terpenting, saat ini hanya ada satu tamu VIP di Yunkue, yakni beliau. Manajer Yang, kau sudah gila? Kau salah orang? Tuan, saya sarankan Anda berbicara lebih sopan. Ini pemilik Hotel Yunkue adalah beliau. Menurutmu, dia penting atau tidak? Tuan Xiao, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Membeli Hotel Yunkue dengan harga 3 kali lipat serta menaikkan gaji seluruh karyawan kami 2 kali lipat. Kami sangat berterima kasih. Apa tadi katamu? Sepertinya kau tuli. Kalau begitu akan kujelaskan sekali lagi. Pemilik Hotel Yunkue sekarang adalah Tuan Xiao. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pemilik hotel ini? Manajer Yang, aku ada urusan pribadi di sini. Silakan keluar dulu. Baik. Aku hanya ingin bertanya, sekarang, siapa yang kurang wawasan? Kau, bos. Aduh, yang tadi dikatakan saya benar-benar salah menilai dirimu. Iya, kami kira Anda bercanda. Maaf, saya yang kurang pengetahuan. Saya juga. Mengenali kesalahan dan memperbaikinya adalah kebaikan yang utama. Kalian semua masih bisa sadar, masih punya sedikit hati nurani. Oh, pantas saja Wancing begitu hebat. Ternyata orang-orang di sekitarnya adalah orang penting. Benar, Wancing. Aku sangat iri padamu. Kau pandai menilai orang. Betul. Pantas saja Wancing selama ini tidak pernah menyukai Dongchen. Dongchen masih saja sombong. Di depan Xiao bos dia bukan apa-apa. Kalian apa? Kami bukan satu kelompok denganmu. Wancing tadi hanya bercanda denganmu. Ayo, kita bersulang untukmu. Bercanda? Siapa yang bercanda dengan kalian? Kalian semua badut. Tadi siapa yang bilang minta saya mentraktir? Dongchen. Kau. Oh, ternyata kau. Sekarang tidak ada yang membantumu. Pergi, cepat bayar tagihannya. Kalau tidak, saya takut kau tidak punya uang untuk kabur. Xiao Yunting, jangan keterlaluan. Benar, hari ini aku menindas. Dan yang akan kutindas adalah kau. Apa yang bisa kau lakukan? Dasar bocah. Kau pikir uang makan sekecil ini aku tak sanggup bayar? Sudah kubilang, sekarang kau bisa membayarnya. Kalau kau menuruti ucapanku, mungkin aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan langsung melenyapkan semua uangmu. Hei, kau pikir dirimu siapa?
Masih berani menyentuh harta keluargaku? Aku tak percaya kau punya kemampuan seperti itu. Aduh, sepertinya kau memang keras kepala. Baiklah. Hei, habisi seluruh harta keluarga Dong. Buat semuanya bangkrut. Selesai. Sebentar lagi kau akan menerima panggilan dari ayahmu. Siap-siap. Kau pikir bisa mengulangi trik yang sama? Tadi dia hanya dengan satu kalimat membeli Hotel Yunkue. Sekarang mau membuat Dong Xiao bangkrut. Dia jelas tidak bercanda. Wancing, aku punya urusan. Aku pergi dulu. Ya, aku juga ada urusan. Anakku ngompol, aku pulang dulu. Istriku berselingkuh, aku pergi dulu. Kalian. Hei, jangan kabur. Kau masih punya panggilan yang belum diangkat. Angkat. Tuan Muda Dong, angkatlah. Kenapa? Takut ya? Bajingan Xiao, kau kira aku takut padamu? Halo. Dong Chen, kau menantang Tuan Xiao lagi? Kau telah menghancurkan keluarga Dong. Ayah, maksudmu apa? Keluarga Dong kita sudah hancur, benar-benar hancur. Perusahaan kita diserbu. Sekarang bukan cuma aset kita yang lenyap, kita bahkan menanggung banyak utang. Apa? Bila kau masih dekat dengan Tuan Xiao, lekas minta maaf padanya. Mungkin kita masih sempat diselamatkan. Tuan Xiao bukan sosok yang bisa kita singgung. Ah, aku paham. Aku paham. Tuan Muda Xiao, ayah, tolong. Mohon maafkan keluarga Dong. Aku takkan berani mengusik Wancing lagi. Wancing, berani sekali kau. Sungguh berani menghamburkan 10 miliar untuk membeli rumah mewah. Kau pantas dihukum. Wancing membeli rumah ini tanpa memakai sepeser pun dana perusahaan. Apa yang kalian ributkan? Omong kosong. Dia tidak memakai uang. Perusahaan Changfeng kami. Bagaimana mungkin Ji Wancing mampu membeli villa mewah seharga 10 miliar ini? Benar, dasar anak. Jangan bilang kau akan mengklaim 10 miliar untuk villa ini, kaulah yang membayarnya, kan? Ji Wancing. Pindahkan villa ini ke nama adikmu. Kenapa? Kenapa? Tahukah kau, orang ini secara tak sengaja mencelakai Tuan Muda. Ouyang, sekarang seluruh Longzhou heboh. Presiden Ouyang sebentar lagi akan datang ke keluarga Ji. Tuan Muda Ouyang sudah membuat kalian setakut ini? Benar-benar tidak berguna. Keterlaluan, kau tak punya hak bicara di sini. Wancing, sekarang alihkan rumah ini ke nama adikmu. Aku masih akan menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Ji. Kalau tidak, kau akan diusir dari keluarga. Tidak mungkin. Buku silsilah ada pada ayahku. Kau tak berhak. Ji Wancing, lihat. Apa ini? Mengapa silsilah keluarga ada padamu? Ayahmu sudah tua dan lemah. Merebut silsilah keluarga bukan perkara sulit, bukan? Serahkan villa ini, kau tetap putri keluarga Ji. Kenapa? Kenapa jadi begini? Kalian semua adalah keluargaku, tapi mengapa di mata kalian cuma uang dan keuntungan? Barat, sejak engkau membawa pria hidung belang itu, keluarga Ji tak pernah tenang. Menuntut imbalan darimu itu memang sepatutnya. Kalau harus berkerabat dengan orang seperti kalian, silsilah keluarga ini lebih baik aku akui. Kau mau mati. Kalian salah sasaran. Villa ini aku beli. Kau beli? Harganya 22 miliar rupiah. Sekalipun kau berdusta, kau mustahil punya uang sebanyak itu. Baru 22 miliar rupiah. Lihat betapa ributnya kalian, seakan belum pernah lihat dunia. Di mata kalian, aku hanya sekedar alat transaksi. Kurang ajar, sungguh kurang ajar. Perempuan jahat yang tak tahu terima kasih. Keluarga Ji telah membesarkanmu bertahun-tahun. Kau bahkan lebih buruk daripada anjing setia. Sekarang akan kusir kau dari silsilah keluarga Ji. Baguslah, kebetulan aku juga tak mau punya hubungan dengan orang macam kalian. Gila sekali. Sekarang aku tunggu Ketua Ouyang tiba,
Lihat bagaimana dia akan menindak kalian. Ketua Klub Wanlong sudah tiba. Presiden Ouyang, Engkau datang, bocah ingusan. Hari ini kau mati. Presiden Ouyang. Keluarga kami baru saja mengusir perempuan jahat ini dari silsilah keluarga. Sekarang dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Kalian berdua, pasangan tidak tahu malu, bertemu dengan Presiden Ouyang. Cepat berlutut. Berani sekali kau. Di Longzhou ini, hanya aku yang bisa menyuruh orang berlutut. Kalian siapa? Kau. Presiden Ouyang. Orang inilah yang membunuh putramu. Presiden Ouyang. Saya sarankan untuk langsung membunuhnya. Kau, apakah kau Xiao Yunting? Benar. Bagus. Aku mengagumimu. Karena kau orang pertama yang bertemu denganku tanpa rasa takut. Jika kau ikut denganku, kau akan sukses. Sayangnya... Ketua, Anda tidak boleh berbelas kasih dan melepaskannya. Benar, Presiden Ouyang. Kudengar Anda menghargai bakat. Tapi sampah seperti ini tidak pantas mendapatkan simpati Anda. Saya sarankan lebih baik membunuhnya dan mengirimnya ke Aula Hades. Bajingan, apa aku butuh kalian mengajariku cara melakukan sesuatu? Tidak berani? Tidak berani. Xiao Yunting, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan membuat sisa hidupmu lebih buruk daripada mati. Betul, benar. Presiden Ouyang memang seharusnya begini. Untuk orang-orang kecil seperti ini, meskipun engkau menyiksanya ratusan kali, itu masih terlalu murah untuknya. Nafsumu besar sekali. Tapi dengan kemampuanmu, kurasa kau bahkan tak bisa menyakiti sehelai rambutku pun. Kak Xiao, bagaimana kalau kita lari saja? Presiden Ouyang ini sungguh bukan orang yang bisa kita hadapi. Wan Qing, jangan takut. Bukankah kita masih punya barang dari Dewa Perang? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Benar, aku ingat. Presiden Ouyang. Sebaiknya kau pergi saja. Jika kau mengganggu Dewa Perang, akibatnya tidak akan bisa kau tanggung. Ji Wanqing, jangan membohongi orang. Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mendapatkan perlindungan Dewa Perang? Benar, di Longzhou, yang bisa berdiri di atas keluarga Ouyang hanya Dewa Naga Perang. Namun Dewa Naga Perang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Orang rendahan sepertimu seharusnya tidak bisa menarik perhatiannya. Presiden Ouyang, apa kau ingin tahu bagaimana putramu mati? Ketua, jangan dengarkan pembelaannya. Anak ini penuh kebohongan. Jika Anda mendengar kebohongannya, itu akan buruk. Biarkan dia bicara. Aku ingin tahu apa yang bisa kau katakan. Putramu mati karena menghina Wan Qing. Kupukul sampai mati. Apa katamu? Tak tahu diri. Presiden Ouyang, bocah ini, dia berani menantang Anda secara terbuka. Dasar kau, tunggu lancang kau. Kau kira siapa yang akan menyelamatkanmu kini? Kau mau bersembunyi di balik wanita? Atau berharap pada Tuan Zhang dari Weir? Ku peringatkan engkau. Mereka ini, di depan Presiden Ouyang, tak ada artinya. Aku, Xiao Yunting, tak pernah butuh siapapun untuk menjagaku. Jangan bergerak. Itu token naga. Bagaimana ia bisa memilikinya? Apakah Dewa Perang benar-benar muncul? Celaka, bagaimana ia memegang token naga? Jangan-jangan, dia betulan menerima perlindungan Sang Dewa Perang? Keponakan tersayang. Sejak kapan kau belajar menyesatkan Apa maksudmu? Presiden Ouyang? Token ini palsu. Jangan biarkan dia menipumu. Palsu? Tentu saja. Presiden Ouyang, coba renungkan. Sang Dewa Naga Perang selalu dikabarkan akan muncul. Hingga kini, tak seorang pun pernah melihatnya. Orang ini hanya membawa token tiruan untuk menggertakmu. Benar, dua orang penipu ini paling piawai menipu. Tidak. Yang mulia penjagalah yang memberiku token ini. Bagaimana mungkin palsu? Bagus, berani kau menipuku. Kalau begitu hari ini, aku juga akan menyingkirkanmu. Berniat menyentuh orangku? Hadapi aku dulu. Melawanmu, aku bahkan tak perlu turun tangan. Master Nangong muncul. Dia ahli Qigong peringkat teratas di daftar pembunuh bayaran Nangongye. Ketua, bertarung. Bagus. Asal Master Nangong bertindak, kau Xiao Yunting pasti mati. Keluarkan semua jurusmu. Aku tahu kau ingin mati. Bocah, tak akan kubiarkan kau berhasil.
Kau membunuh putraku, berarti kau cukup mumpuni. Beranikah kau adu Qigong dengan Master Nangong? Apa sulitnya? Aku hanya tak tahu apakah Master ini sudi mematuhi perintahmu. Dasar bocah. Masih mau sombong. Master Nangong pembunuh bayaran nomor 1. Qigongnya dapat menyerang dari jauh, menguasai tenaga, dan melumpuhkanmu. Sampah. Sekarang lekas berlutut dan minta ampun pada Master Nangong supaya dia berbaik hati padamu. Jika tidak, dia akan membuat hidupmu nelangsa, bahkan mati pun takkan bisa. Oh, begitu hebatnya? Kalau begitu, suruh Master Nangong untuk membuktikannya. Master Nangong, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Kau sadar hampir membunuhku. Tidak mungkin, Master Nangong. Aku sudah memberimu begitu banyak uang. Kau ingin berkhianat? Uangmu. Aku tidak menyentuhnya sedikit pun. Ku kembalikan padamu. Aku dan kau tidak ada dendam. Kau, kenapa kau ingin membunuhku? Guru, apakah kau sudah disuap oleh bocah tengik ini? Orang sombong. Aku menghajar kalian berdua. Kalian selalu menyulitkan Nonaji dan Tuan ini. Tuan Xiao selama ini membiarkan kalian karena kalian adalah kerabat Nonaji. Makanya dia mengampuni kalian. Sekarang tampaknya nyawa kalian tidak perlu dipertahankan lagi. Ampun, Master Ouyang, tolong selamatkan kami. Nangong, kau berani mengkhianatiku. Aku hanya bisa membunuhmu. Kau lihat kan, anak keluarga Xiao, tadi aku menahan diri, hanya mendorong gelas, dan itu sudah merenggut nyawanya. Jika ini mengenai tubuhmu, kau akan langsung mati mengenaskan. Presiden Ouyang, Anda sangat sakti, pasti bisa menghabisi bocah ini. Saat itu Villa Lowang akan menjadi milik Anda. Ketua? Memang pantas jadi ketua. Bocah keluarga Xiao ini. Tamat riwayatnya. Masih bengong. Bukankah kau sok jagoan? Coba saja. Wan Qing, tutup dulu telingamu. Baik. Sepertinya sudah waktunya untuk memperkenalkanmu pada putramu. Hahaha. Bocah, cuma segitu kemampuanmu, kenapa tak ada reaksi sama sekali? Mendadak kepalaku terasa sangat berat. Serasa tertindih gunung, sulit bernapas, sangat sesak. Bocah keluarga Xiao. Inikah yang kau sebut siasat licik? Kepalaku begitu berat. Wan Qing, tak apa. Kakak Xiao, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah Presiden Ouyang pun tak sanggup melawannya? Bocah, jangan-jangan kau sungguh? Naga perang? Tidak, mana mungkin. Dia tak mungkin. Orang itu. Sudah kukatakan, untuk menaklukkan kalian, aku cuma perlu sedikit tenaga. Bocah dari keluarga Xiao, aku akan melawanmu. Tunggu, aku kesini untuk memberitahu kalian, Dewa Perang akan segera menggelar pesta kemunculannya, dan hanya yang memegang undangan berbingkai emas yang dapat masuk. Wan Qing, bukankah kau bilang tak peduli pada kuasa Panglima Perang? Kalau aku bisa memperoleh undangan berbingkai emas ini, aku dapat langsung menemui Panglima Perang. Kala itu, segala ketidakadilan yang kita alami bisa kita sampaikan kepada Panglima Perang dan beliau akan membela kita. Wan Qing, kau sungguh berpikir begitu? Kakak Xiao, selama ini kau senantiasa menjagaku. Aku juga ingin dengan caraku sendiri menjagamu. Cih, siapa sebenarnya ini? Dengan kemampuan keuangan kalian berdua, masih berharap bisa memperoleh undangan berbingkai emas? Bocah keluarga Xiao, nanti saat aku bertemu Panglima Perang, aku akan melaporkan kejahatanmu yang mengaku-ngaku Panglima Perang. Sekalian, tunggu saja bocah, masih bisa congkak sampai kapan? Di Longzhou ini, hanya ada satu undangan berbingkai emas yang dilepas. Keluarga suku pasti yang akan mendapatkannya. Cih, jangan gegabah. Keluarga Ji kami, demi undangan ini, pun pasti berhasil mendapatkannya. Sampah keluarga Xiao. Kenapa kau cari gara-gara lagi? Tenang saja, semuanya keluarga Ji kami. Begitu memperoleh undangan berbingkai emas ini, pasti akan melaporkannya pada Panglima Perang dan menghukum sampah keluarga Xiao ini dengan hukuman mati. Wah, Tuan Dong ternyata datang juga. Aku kesini
Hanya untuk memberitahu sampah keluarga Xiao, selama aku ada di sini, jangan bermimpi bisa memperoleh undangan berbingkai emas. Sepertinya kalian semua bersekongkol. Bagus. Aku bisa menghajar kalian sekaligus. Kak Xiao, tenang saja. Kali ini aku akan menghadapinya bersamamu. Kita tak gentar terhadap mereka. Wan Qing, saat kau berkata begitu, aku merasa tenang. Saya menyatakan, lelang undangan Phnom Penh kali ini secara resmi dimulai. Karena item kali ini istimewa, maka harga pembuka adalah 1 miliar. Keluarga Guan 2 miliar. Keluarga Su 3 miliar. Tuan muda keluarga Su menawar 3 miliar. Keluarga Ji 7 miliar. Tuan Ji menawar 7 miliar. Dari mana paman mendapat uang sebanyak itu? Wan Qing, naikkan lagi. Kak Xiao, aku mempercayaimu. 10 miliar. 10 miliar? Katamu tadi tak pakai dana perusahaan. Saya menawar 15 miliar. Bagaimana sekarang? Kak Xiao, saat ini danaku cuma 12 miliar. Wan Qing. Sepertinya ada sesuatu di lenganmu. Angkat, biar aku lihat. Lengan? Mana? Nona Ji menawar 20 miliar. 20 miliar? Grup Changfeng memang kaya. 20 miliar sekali. 20 miliar 2 kali. Semuanya bagaimana kalau kita bersatu untuk membeli undangan Phnom Penh ini bersama-sama? Aku, Ji Wangcai, siap menyerahkan seluruh hartaku, 15 miliar. Keluarga Guan menawar 7 miliar. Keluarga Dong menawar 12 miliar. Keluarga Su menawar 13 miliar. Baik, ini kejadian yang langka dalam sejarah lelang. Tawaran gabungan pertama. Saudara Xiao, bagaimana lanjutannya? 100 miliar. Waktu habis. Selamat untuk penawar gabungan atas keberhasilan memperoleh undangan berlapis emas. Apa? Aku baru menawar sekali. Kenapa kau berhenti? Bukan aku yang menetapkan aturan ini, melainkan mereka. Baiklah. Kalian berani mempermainkanku. Kau kira lelang ini benar-benar untuk orang sepertimu untuk ikut? Sebenarnya kami telah bersekongkol semata-mata ingin melihatmu dipermalukan. Sebanyak apapun uangmu, kau tetap tak akan mendapatkannya, karena kau tak memenuhi syarat. Sudah kukatakan, kau hanyalah sampah. Dan hingga hari ini, kau tetap sampah. Xiao Yunting, bagaimana engkau hendak melawan? Kami semua seorang diri. Lihat wajah menyedihkanmu ini. Kemana kesombonganmu dulu? Ku beritahu lelang ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Muka pecundangmu ini telah tersebar ke seluruh dunia. Kalian semua sungguh membuatku murka. Para Jenderal Longzhou, dengarkan perintahku. Mulai sekarang, keluarga Su, klan Ji dari kota barat, dan 2 keluarga lain. Klan Guan dari kota selatan, serta keluarga Dong. Terhitung saat ini, seluruh aset kalian akan disita. Apa yang kau omongkan? Kau kira dengan mengoceh di depan kamera, akan ada yang mau mendengarmu? Tak seorang pun akan menolongmu di sini hari ini. Meski kau berteriak sekeras-kerasnya, takkan ada yang merespons. Sepertinya kebiasaanmu menyombong. Hari ini percuma saja. Jangan bilang kau masih bermimpi jadi dewa perang. Kukatakan padamu, kau sama sekali bukan dewa perang. Bocah dari keluarga Xiao, meski beberapa klan kami tak sekuat dulu, tapi bukan orang hina sepertimu yang bisa menyentuh kami di sini. Sekali lagi ku bilang, kalau hari ini kau tak menyita seluruh harta keluarga kami, maka kaulah yang mati. Dendam keluarga Dong akhirnya terbayar. Kalian semua benar-benar tak tahu diri. Sungguh tak tahu diri. Yang mulia penjaga, akhirnya Anda tiba. Saya memiliki laporan penting. Orang ini, dia bukanlah dewa perang, melainkan penipu belaka. Benar, dia penipu. Yang mulia penjaga, bajingan ini yang menyamar jadi dewa perang dan mengeluarkan perintah, mohon segera dieksekusi. Kalian semua sampah. Benar-benar keras kepala. Tuan Pelindung, apa yang Anda bawa? Ini abu keluarga Guan, keluarga Ji, keluarga Dong, serta keluarga Ji kedua. Tuan Pelindung, apa maksud Anda? Anda menggali makam leluhur kami. Artinya keluarga Guan, keluarga Ji, keluarga Dong, serta keluarga Ji kedua, seluruh asetnya telah disita. Tak mungkin. Mengapa Tuan Pelindung mau mendengar orang tak berguna? Ayah, gawat, lihat. Ini berita utama.
Dewa Perang murka. Dia kerahkan seluruh pasukan. Menyita harta keluarga Guan, keluarga Su, keluarga Ji kedua, dan keluarga Dong. Semuanya habis. Apa? Wuling memberi hormat kepada Dewa Naga Perang. Dia sungguh orang yang disebut Dewa Naga Perang. Dia Dewa Perang legendaris. Ini benar-benar tak masuk akal. Bahkan Tuan Pelindung berlutut. Dia memang Dewa Perang? Ayah, tamat. Semuanya tamat. Ayah, bukankah ayah bilang dia penipu? Mana mungkin dia benar? Ternyata selama bertahun-tahun orang penting yang selama ini ingin ku dekati, ternyata ada di sisiku selama ini. Bertemu Dewa Perang, berlututlah. Keponakan menantu, maafkan aku sudah tua dan rabun. Kakak ipar, semua ini gara-gara ayahku. Dialah yang menghasutku. Ini tak ada hubungannya denganku. Ini pun bukan salahku, Dewa Perang. Semua ini gara-gara ayahku dan wanita jahat itu. Dialah yang menyuruhku berbuat begini. Dewa Perang, ampuni aku, Dewa Perang. Ampuni aku. Yunting, tidak. Dewa Perang, mengingat aku sudah di sisimu dan melayanimu selama 5 tahun, kumohon, ampuni aku. Ini semua kesalahanku. Aku terlalu tamak. Aku bukan manusia. Tolong lepaskan aku. Dewa Perang, aku akan kembali bersihkan toilet dan mencuci kloset. Aku akan lakukan itu setahun. Ah, tidak. 10 tahun, 50 tahun. Tolong ampuni aku. Dewa Perang, aku salah. Kali ini aku benar-benar sadar salah. Asal kau tak membunuhku, asalkan kau mengampuniku. Aku rela melakukan apa saja. Aku rela. Surongbin, apa gunanya kau bicara begitu sekarang? Apapun yang kau katakan sekarang, seharusnya itu jadi ucapan terakhirmu. Tapi jangan khawatir. Kalian semua takkan kulepaskan. Pengawal, bawa 2 biang masalah keluarga Su keluar. Penggal. Tidak. Dewa Perang, aku tahu aku salah. Ampuni aku, Dewa Perang. Dewa Perang, aku salah. Aku benar-benar salah. Selanjutnya, Ji Wangchai, Ji Zaonan, perkara kalian berdua akan kuurus nanti. Sebaiknya, mari kita mulai dari Mu Guan Xiaorou. Suami. Tuan Zanshen, kumohon, bebaskan aku. Beberapa tahun yang lalu, aku meninggalkan segalanya dan kembali ke kampung halaman hanya untuk hidup damai denganmu. Tapi tak disangka, kau dibutakan oleh keuntungan dan meninggalkan aku serta semua yang kita miliki. Sekarang aku mengampunimu, tapi semua yang kau dapatkan akan hilang. Sekarang pergilah. Terima kasih Tuan Zanshen. Zanshen, hati-hati. Dan kau, Dong Chen, demi ayahmu, aku membebaskanmu dari hukuman mati. Tapi mulai hari ini, kau bertanggung jawab atas toilet Yunkue Hotel selama 100 tahun. 100 tahun? Itu sampai mati dong. Bagaimana? Kau keberatan? Tidak berani. Terima kasih, Zanshen. Dan kalian berdua, dasar binatang, berkali-kali mencelakai Wan Qing, mendorong keluargamu sendiri ke dalam lubang api. Terutama kau orang tua keras kepala ini, selalu bicara demi Jijia. Padahal semua itu untuk dirimu sendiri. Bukan begitu. Aku bukan bermaksud begitu. Orang-orang, seret orang tua keras kepala ini keluar. Patahkan kedua kakinya. Biarkan dia tidak bisa berdiri seumur hidup dan menyakiti orang lain. Selesai. Benar-benar selesai. Aduh. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalahmu. Kau telah mencelakai kakakmu sendiri dan hampir membuatnya dilecehkan pria lain. Tahukah kau apa kejahatan yang kau lakukan? Hukuman mati Dewa Perang. Kumohon lepaskan aku tidak mau duduk di kursi roda. Aku tadinya ingin membunuhmu, tapi bagaimanapun juga kau dan Ji Wangchai juga keluarga Wan Qing. Aku bisa melepaskanmu. Bagus sekali, terima kasih Dewa Perang. Terima kasih Dewa Perang. Tapi bukankah kau suka menindas orang? Berlututlah di depan pintu dan panggil aku ayah 10.000 kali. Kapan kau selesai memanggil? Baru aku akan melepaskanmu. Aku akan memanggil. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, asalkan kau mengampuniku. Aku akan memanggilnya sekarang. Ayah. Kak Xiao, aku tidak menyangka kau benar-benar Dewa Naga Perang. Maaf, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku tahu kau melakukan ini untukku. Sebenarnya aku seharusnya sudah menduganya. Wan Qing, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku mencintaimu, menikahlah denganku.
Aku bersedia